눈앞의 현실이 비현실적으로 느껴질 때가 있다. 예고 없이 내린 눈으로. Di episode 1 dimulai dari seorang wanita yang Kyowo pergi ke pameran seni untuk melihat karya pacarnya. Nama wanita Kyowo ini adalah Nabi. Namun sesampainya di sana dan melihat karyanya, betapa terkejutnya dirinya kalau karya itu adalah patung dengan model dirinya tanpa busana atau ket-ket naked. Terlihat kisah cinta dari Nabi bersama dengan pacarnya. Bahkan sang pacar yang sudah syagapung ini meminta mereka untuk hayo Ichikiwir meledak dengan alasan membuktikan cinta Nabi untuknya. Dan terbentuklah patung ket-ket naked itu sebagai inspirasi dari sang pacar. Namun karena temannya malah iri kalau pacar Nabi melakukan itu sebagai tanda cintanya ke Nabi, ia pun mulai mencoba untuk menerima hal itu, walaupun itu sangat memalukan untuk dilihat. Dan di saat itu tiba-tiba terdapat seseorang yang datang menemui Nabi bahwa ia melihat pacar Nabi sedang berselingkuh. Alhasil Nabi pun mengeceknya dan ya, benar saja pacar dari Nabi berselingkuh. Sudah pasti membuatnya shock dan sudah pasti mengakhiri hubungannya dengan sang pacar. Beberapa bulan berlalu dan kini Nabi pun sudah move on dari mantannya dan terlihat lebih bahagia karena ia udah sadar dimanfaatkan saja oleh pacarnya. Nabi pun pergi ke kampus untuk melakukan proyek seninya. Ya, karena Nabi adalah seorang mahasiswa jurusan seni patung. Nabi pun memiliki seorang teman yang bernama Bitna, dan ketika ia menemani Bitna untuk ngudut di rooftop gedung, ia pun menunjukkan aplikasi dating app seperti Omi, Tinder, Tantan, Leadmatch, dan berbagai jenis dating app lainnya kepada si Nabi. Namun karena Nabi tidak tertarik akan hal tersebut karena baru juga dia putus, Bitna pun meminta Nabi untuk dekat dengan junior mereka karena ada junior yang ingin minum dengan Nabi. Tapi Nabi enggan untuk melakukannya, terlebih lagi ia baru putus. Flashback di saat Nabi putus dengan sang mantan, yang dimana Nabi yang sedang bersedih karena mantannya selingkuh, tiba-tiba terdapat seorang pria good looking yang menyapa Nabi, yang membuat Nabi bingung karena ia tidak mengenali pria itu, tapi ia dibuat terkesima ketika melihat wajah tampannya. Dan ternyata pria tersebut salah orang karena ia ada janji dengan seorang wanita di dating app. Namun karena ia yang tertarik juga dengan Nabi, memutuskan untuk membatalkan janjinya dan lebih memilih untuk bersama dengan Nabi yang seorang diri seperti itu. Mereka pun bersenang-senang bersama seolah mereka lama kenal, padahal itu baru benar-benar baru saja kenal. Bahkan ketika pria tersebut melakukan physical touch ke Nabi, membuat Nabi pun salting dan jantungnya berdebar kencang. Kembali ke Nabi yang sekarang, yang dimana di saat ia teleponan dengan ibunya, ia pun seperti melihat orang yang familiar. Iya, pria yang kemarin ia temui, namun ia sedang bercipok-kecipokan dengan seorang wanita. Fuckboy. Otomatis membuat Nabi terkejut, tapi ketika dicek lagi mereka sudah menghilang. Serta Nabi melihat gambar kupu-kupu yang ada di lengannya, yang dimana gambar itu digambar oleh si pria. Si pria pun sangat suka dengan hewan kupu-kupu, bahkan saking sukanya ia sampai mentatonya di leher belakangnya. Dan tepat sekali, Nabi dalam bahasa Korea artinya kupu-kupu. Dan karena Nabi merasa gambarnya terlalu simpel, si pria meminta Nabi untuk membuat permintaan, bahkan menggodanya berupa epok-cipok. Sang nibut anjing, baru juga kenal Anda, hei. Yang membuat Nabi pun makin salting akan hal itu. Hingga ketika mereka keluar untuk mencari angin, si pria yang ngudut pun menawarkan udutnya kepada Nabi. Tapi Nabi tidak ngudut. Dan karena tiba-tiba seorang wanita datang ingin meminta udut dari si pria, udut dari si pria yang tinggal satu itu, Nabi pun langsung mengambilnya. Alhasil itu menjadi udut pertama dari si Nabi. Bukan yang ngajarin cewek yang bener, malah diajarin ngudut ini, cok. Bahkan di saat mereka saling menatap, membuat si pria pun ingin mencipok-cipoknya lagi. Tapi karena itu terlalu awal dan baru juga ketemu, Nabi pun menghindarinya sembari beralasan ke toilet. Namun ketika Nabi kembali, ia mendengar telepon dari pria itu kalau pria merindukannya juga. Otomatis Nabi yang mengira bahwa si pria sudah punya pacar dan sudah pasti itu sangat sus atau mencurigakan,
ia pun lebih memilih untuk pergi dari sana. Kembali lagi ke Nabi yang sekarang, ia pun pergi untuk melihat tentang pertukaran pelajar yang ingin ia ikuti. Tepat di saat itu terdapat mahasiswa lain yang juga sama untuk pertukaran pelajar yang bernama Yonsol. Dan ketika bertemu dengan dosen untuk Nabi, ia pun masih belum memenuhi spesifikasi agar bisa melakukan pertukaran pelajar. Sedangkan si Yonsol, ia sendiri yang masih bimbang untuk melakukan pertukaran pelajar itu. Selesai dengan semua itu, Sol pun didatangi oleh sahabatnya yang bernama Jiwan. Jiwan pun bertanya akan hal tadi, tapi Sol menyembunyikannya akan dirinya yang ikut pertukaran pelajar itu. Sol dan Jiwan pun sangat dekat sekali dan mungkin alasan Sol ragu untuk pergi karena ia tidak mau meninggalkan sahabatnya. Hingga di saat Nabi ingin balik ke kelasnya, ia pun tertarik akan suatu hal, yaitu sebuah karya dari seseorang. Nabi pun masih dibuat stres akan pertukaran pelajar yang ingin ia lakukan. Tapi di saat itu Bitna pun ingin mengajak Nabi minum-minum, namun karena Nabi ingin lembur akan tugasnya, Bitna pun meminta Nabi datang jika ia berubah pikiran. Nabi pun ingin pergi untuk membeli sesuatu dan tepat di saat itu ia melihat ada pria di sana. Bahkan di saat Nabi selesai membeli, ia melihat pria tersebut lagi sehingga ia yang melihat kemana perginya dia. Alhasil ia pun menghubungi Bitna karena ia berubah pikiran. Hingga di malam harinya Nabi bertemu lagi dengan si pria yang ternyata pria itu adalah junior yang dimaksud oleh Bitna sebelumnya. Dan nama pria tersebut adalah Park Jaeyeon. Otomatis membuat Nabi pun terkejut seolah itu adalah takdir. Bahkan dibuat salting terus ketika melihat si Jaeyeon. Namun karena Bitna merasa bahwa Nabi dan Jaeyeon sudah saling mengenal, Nabi yang panik beralasan kalau itu adalah pertemuan pertama mereka. Sehingga Jaeyeon yang paham pun mengikuti alur dari Nabi bahwa itu merupakan pertemuan pertama mereka. Sedangkan di lain sisi, Sol yang sedang nongski dengan teman-temannya, Jiwan yang tidak ikut membuat Sol pun tidak nyaman dengan mereka. Terlebih lagi mereka membicarakan Jiwan yang populer di kalangan para pria. Tapi ketika ia ingin mengambil pesanan, ia yang tidak fokus pun menabrak seorang pria yang membuat kopi dari pria itu tumpah ke bajunya. Alhasil Son pun merasa bersalah karena hal itu bisa terjadi akibat dirinya tidak fokus. Kembali ke acara minum-minum dari si Nabi. Nabi pun hanya terfokus akan Jaeyeon yang tampan ini dan sangat-sangat kagum dengannya. Namun di saat ia saling menatap dengan Jaeyeon, pelayan yang membawa makanan, Jaeyeon ingin membantu karena ada barang yang terjatuh. Itu membuat si pelayan dibuat luluh dengan tatapan dari Jaeyeon yang membuat Nabi pun terkejut karena semua wanita yang berkontak mata maupun fisik dengan si Jaeyeon, wanita-wanita itu langsung luluh dengannya termasuk dirinya. Otomatis ia pun langsung pergi dari sana karena merasa bahwa Jaeyeon gak benar. Nabi pun merasa kesal akan hal tadi, tapi ketika ia ingin balik, tiba-tiba Jaeyeon datang dengan niatan membelikan Nabi es krim. Hingga di saat mereka selesai membeli es krim, mereka pun berbincang-bincang mengenai Nabi yang berbohong tadi, serta bertanya akan senangkah Nabi bertemu dengannya lagi. Nabi berkata biasa-biasa saja, tapi Jaeyeon senang karena bertemu lagi dengan Nabi sambil mengelus rambutnya. Sudah pasti membuat Nabi salting akan hal itu. Mereka pun balik ke acara minum-minum dan mereka hanya saling tersenyum satu sama lain. Sedangkan di lain tempat, Sol yang masih bersalah memberikan nomornya agar ia bisa ganti rugi atas kesalahannya. Dan si pria menerima hal itu. Kembali ke Nabi, mereka semua pun akan balik ke rumah masing-masing. Namun di saat Nabi mendengar notif HP dari Jaeyeon bertanya apakah itu pacar dari Jaeyeon, tapi Jaeyeon menjawab bahwa ia jomblo serta berpamitan dengan Nabi. Dan sesampainya Nabi di rumah, ia pun masih kepikiran akan Jaeyeon baik awal bertemu dan tadi. Bahkan di saat ia masuk ke dalam grup minum-minum bareng, ada kontak dari Jaeyeon di sana yang membuatnya senang. Sedangkan di lain sisi, Jaeyeon yang balik ke tempatnya tiba-tiba ditelepon oleh seseorang dan ia pun pergi menemui orang tersebut yang entah dia siapa. Nabi pun dibuat kepikiran karena Jaeyeon sama sekali tidak muncul di grup, bahkan sampai membuatnya tidak bisa tidur. Hingga keesokan harinya Nabi pun mencari Jaeyeon berada tapi tidak ketemu-temu. Bahkan masih kepikiran akan Jaeyeon yang tidak muncul di grup. Alhasil ia pun bertanya kepada Bitna dan Bitna memberitahu bahwa Jaeyeon kemarin bayarnya pakai cash, makanya tidak muncul di grup. Dan ketika mereka ingin mencari makanan, Nabi yang masih kepikiran akan Jaeyeon, ia pun beralasan ke mereka agar ia bisa pergi mencari Jaeyeon. Dan ketika sampai di kampus, ternyata karya seni yang waktu
itu ia lihat ternyata karya dari si Jaeyeon. Bahkan Jaeyeon ternyata ada di sana. Nabi pun berpura-pura sedang mencari sesuatu yang padahal tujuannya hanya untuk melihat Jaeyeon. Namun karena Jaeyeon sangat populer sekali di kalangan para ciwi-ciwi akan ke-good lookingannya, membuat dirinya overthinking apakah dirinya satu-satunya di mata Jaeyeon. Dan tepat di saat itu Jaeyeon datang menghampiri Nabi. Nabi yang memandangi wajah Jaeyeon sudah menduga akan sikap dari Jaeyeon karena Jaeyeon yang populer serta mengecat wajah dari Jaeyeon. Ia membuat Jaeyeon kesal, tapi kesal yang senang. Sambil mereka bercanda tawa bersama dan hal tersebut dilihat oleh Sol dan Jiwon sehingga mereka membiarkan mereka berdua di sana. Jaeyeon pun menemani Nabi yang melakukan proyeknya sembari Jaeyeon menggambar wajah Nabi. Dan ketika mereka mencari angin segar, Jaeyeon yang memegang Nabi agar Nabi meregangkan punggungnya membuat adegan romantis terjadi. Alhasil membuat Nabi salting tak tertolong. Hingga di saat mereka berbincang sembari curhat akan Nabi yang ikut pertukaran pelajar, Jaeyeon pun meminta nomor dari Nabi dan sudah pasti diberikan oleh Nabi. Nabi pun dibuat kagum akan Jaeyeon yang sampai custom korek berupa gambar kupu-kupu dan ingin melihat kupu-kupu dari Jaeyeon. Ia pun menunjukkannya dan ketika Nabi melihatnya di HP Jaeyeon, Jaeyeon pun ingin mencipok-cipok Nabi, tapi Nabi menghindari hal tersebut. Sangat sangipet ini si Jaeyeon. Anda belum jadian, cok. Asal nyosor aja itu bibir. Alhasil Jaeyeon pun ingin mengajak Nabi minum-minum, tapi karena ia yang melihat wajah dari Nabi yang sangat kiowo sekali, membuatnya gatel untuk epok-cipok. Dan episode 1 pun selesai. Lanjut episode 2. 확실해. 우리는 같은 마음인 거. Di episode 2 dimulai dari Jaeyeon yang ingin mencipok-cipok Nabi. Namun sayang ada suara telepon masuk dari HP Jaeyeon. Alhasil cipokan pun tidak jadi. Dari tadi gagal cipokan mulu anjing. Bahkan Jaeyeon langsung membatalkan acara minum-minum mereka. Namun keesokan harinya Bitna pun memberitahu ke Nabi bahwa Jaeyeon adalah seorang fuckboy. Ceweknya sangat banyak, jadi Nabi harus berhati-hati dengan si Jaeyeon. Sambil mengilustrasikan kalau Jaeyeon bagaikan bunga, banyak kupu-kupu berdatangan. Jadi Nabi jangan mudah terhasut atau larut ke dalam kebaperan dari si Jaeyeon. Tepat di saat itu Jaeyeon pun datang dengan niatan ingin makan bareng dengan si Nabi. Bahkan Bitna membiarkan mereka berdua di sana. Dan Jaeyeon ingin menggunakan permintaannya. Ya karena sebelumnya waktu mereka bermain di bar, Nabi kalah dan harus mengabulkan permintaan dari yang menang yaitu si Jaeyeon. Yang dimana permintaan dari Jaeyeon adalah pergi ke klub malam bersama dengan Nabi. Nabi yang belum pernah ke sana pun merasa terganggu karena musiknya terlalu ajab. Jaeyeon yang melihat Nabi pun langsung menghampirinya, bahkan memeluk Nabi dari belakang. Nabi pun ingin pergi karena terlalu jedak-jeduk di sana. Tapi Jaeyeon langsung mencium rambut Nabi yang membuat Nabi salting. Serta mereka pun berdansa di sana yang padahal musiknya jedak-jeduk ajab anjing. Alhasil Nabi pun larut ke dalam keromantisasian itu, bahkan membuat mereka akan bercipok-cipokan lagi. Tapi lagi dan lagi tidak jadi. Anjir, dari tadi si Basek. Dan ketika ia di toilet dan melihat seorang wanita, ternyata wanita tersebut kenal dengan Jaeyeon, bahkan dekat dengannya. Otomatis membuat Nabi pun terkejut. Tapi Jaeyeon memilih untuk bersama dengan Nabi. Si wanita pun masih kekeh untuk ikut bareng, sehingga Nabi yang melihat gambar kupu-kupu di tangan si wanita mulai curiga akan hal tersebut dan ingin dirinya yang pergi. Tapi Jaeyeon menghentikan Nabi dan mengusir wanita itu. Alhasil Jaeyeon pun bertanya kenapa Nabi yang ingin pergi. Nabi merasa bahwa wanita itu dekat dengan Jaeyeon, sehingga Jaeyeon memberitahu yang sebenarnya bahwa itu adalah teman kursusnya. Dan gambar kupu-kupu tersebut mungkin si wanita sendiri yang buat dan ingin menunjukkannya kepada Jaeyeon, yang membuat Nabi makin curiga. Apa iya? Dan langsung ingin pulang. Sesampainya di rumah sudah pasti membuat
Nabi pun overthinking karena memang dirinya bukan satu-satunya di hati Jaeyeon. Hingga di keesokan harinya, Bitna yang meminta Nabi salto untuk hasil referensinya. Nabi yang tidak kuat pun langsung terjatuh. Dan tiba-tiba Jaeyeon datang untuk membantu Nabi, yang membuat Nabi terkejut kok ada Jaeyeon di sana. Dan alasan Jaeyeon di sana karena ia ingin melihat Nabi dan ingin mengajaknya makan bareng. Hingga di malam harinya, ia pun melihat pesan dari Jaeyeon. Awalnya ia curiga kalau pasti Jaeyeon melakukan hal yang sama ke wanita lainnya. Tapi di saat Jaeyeon menelpon, membuat Nabi pun senyum-senyum sendiri ketika teleponan dengan si Jaeyeon. Di keesokan harinya, Jaeyeon pun menelpon seseorang dan pergi ke suatu tempat. Sedangkan Nabi, ia yang tidur pun tiba-tiba terdapat seseorang yang datang ke rumahnya, yang dimana itu adalah Jaeyeon. Bahkan Jaeyeon langsung mencipok-kecipoknya. Wow, chill, santuy bang, kok barbar banget. Bahkan mereka menuju ke tahap hayo cikewir mendadak. Namun sayang, hal itu hanyalah mimpi dari si Nabi. Bahkan terdapat panggilan masuk dari Jaeyeon. Nabi pun dibuat terkejut karena tertumbenan ia bermimpi seperti itu bersama dengan Jaeyeon lagi. Bahkan sialnya, ia bangun kesiangan yang membuatnya telat pergi ke kampus. Sampailah ia di kampus dengan ngos-ngosannya, serta ia akan ikut kelas siang. Dan ketika ia mencari keberadaan Bitna, ternyata Jaeyeon di kelas yang sama juga. Sehingga Nabi yang menyembunyikan dirinya, Jaeyeon pun menyapa si Nabi dan langsung duduk di sebelahnya. Sedangkan di lain sisi, Sol pun dihubungi oleh seseorang yang dimana itu adalah pria yang sebelumnya, yang dimana ia berniat untuk bertemu dengan Sol, yang sudah pasti ia memiliki perasaan kepada si Sol. Kembali ke Nabi, ia pun dibuat lemas ketika di kelas, yang ternyata alasan ia bisa seperti itu karena ia lagi haid atau datang bulan. Namun ketika istirahat, Nabi yang bersikap dingin ke Jaeyeon membuat Jaeyeon pun muak akan perubahan sikap dari si Nabi dan langsung pergi dari sana. Bahkan di saat ia melakukan presentasi, Jaeyeonnya melihatnya membuat kondisi dari Nabi sangat-sangat tidak mengenakan dan membuat dirinya bocor. Alhasil ia pun pergi untuk menutupi hal itu. Namun karena Jaeyeon menghentikan Nabi dan tahu akan hal tersebut, ia pun langsung memberikan jaketnya agar Nabi bisa menggunakannya untuk menutupi kebocorannya. Otomatis Nabi yang melihat sikap dari Jaeyeon tadi membuatnya makin baper kepada si Jaeyeon, yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Dan Bitna yang mengetahui hal tersebut pun masih memperingati Nabi bahwa hati-hati aja, dia itu fuckboy. Tapi di saat itu Bitna pun kembali mengajak Nabi minum-minum dan memberitahu akan ada orang yang spesial. Hingga di malam harinya, Nabi yang nge-stalking IG-nya dari Jaeyeon membuatnya agak kesal karena yang follow Jaeyeon isinya hanya ciwi-ciwi saja. Bahkan mengurungkan rasa sukanya karena ia sadar bahwa yang mendekati Jaeyeon bukan dirinya saja dan gas untuk ikut minum-minum. Di lain tempat, Bitna yang bersama dengan teman lainnya ada si Kyuhun dan ini Sehun, di mana Sehun suka dengan Sol, bahkan meminta Jiwon yaitu sahabat Sol agar Sol ikut minum-minum nanti. Dan ketika Jiwon mengajaknya, Sol pun langsung gas, yang membuat Jiwon terkejut karena tertumbenan Sol mau ikut di acara seperti itu. Tapi di saat Jiwon bertanya akan Sehun kayak gimana menurut pandangan dari Sol, Sol berkata kalau Sehun terlihat lucu, yang membuat Jiwon kesal akan hal tersebut. Jangan-jangan apakah ada unsur LGBT di dalam drakor ini? Acara minum-minum pun berlangsung dan ketika Nabi datang, ia pun langsung disambut oleh teman-temannya. Para ciwi-ciwi pun membicarakan tentang Jaeyeon sehingga Nabi yang mendengarnya sedikit kesal karena Jaeyeon sangat populer sekali, apalagi di kalangan para wanita. Bahkan ketika ia ingin minum, ia sampai salah mengambil gelasnya dan itu adalah gelas dari juniornya yang bernama Eunhan. Bahkan Eunhan terlihat seperti ada rasa tertarik kepada si Nabi. Datanglah Jaeyeon dan yang ada di pikiran Nabi adalah kedatangannya membangkitkan ketegangan seksual. What the fuck? Emang cabul, memang canggih si Nabi ini anjir kepada Jaeyeon. Namun di saat mereka sedang asik minum-minum, pria yang ada di sebelah Nabi entah kenapa dari tadi mulutnya benar-benar tidak bisa dikontrol setara oleh Soleh Solihun, yang membuat suasana menjadi tidak enak akan hal itu. Bahkan di saat Jaeyeon dan Nabi ingin minum soft drink, Jaeyeon pun memberikan minuman rekomendasi darinya, yang dimana itu minuman yang sama ketika di klub kemarin. Dan di saat Nabi, Bitna dan Jaeyeon mencari
mencari udara segar sembari ngudut, si pria ini kembali datang dengan mulutnya yang pedas itu. Kalau gelagat dari Nabi terlihat bahwa ia menyukai Jaeyeon. Begitupun dengan Jaeyeon. Tapi Jaeyeon berkata kalau ia tidak ada hubungan apapun kepada Nabi. Namun karena si pria masih kekeh kalau pasti ada sesuatu di antara mereka, membuat Nabi pun langsung pergi dari sana. Nabi pun dibuat sedih akan kata-kata dari Jaeyeon tadi yang bilang tidak ada hubungan apa-apa. Sehingga Bitna merasa bahwa Jaeyeon melakukannya karena ia belum tahu saja perasaan dari Nabi ke dirinya. Dan agar tidak canggung saja, itu membuat Nabi bingung. Katanya Bitna memintanya untuk berhati-hati, kenapa sekarang malah mendukungnya? Dan jawaban dari Bitna, ia merasa berbeda dengan cara Jaeyeon kepada si Nabi. Seperti beneran bahwa Jaeyeon menyukai Nabi. Dan karena Nabi ingin pulang, ia pun mempunyai ide, yaitu mengajak dirinya dan Jaeyeon ke rumah Nabi. Sedangkan Jaeyeon dan si pria, Jaeyeon pun dibuat kesal dengan si pria karena omongan dari si pria seolah menjelek-jelekkan si Nabi, apalagi akan Nabi yang sudah tidak PW oleh si mantan pacarnya. Apakah si pria pernah ditolak oleh Nabi? Dan ketika mereka akan masuk, Nabi pun bertanya akan Jaeyeon yang enggan untuk berkencan. Dan jawabannya, apa orang harus berpacaran? Kan bisa hanya dekat saja. Itulah kata-kata dari fuckboy, biar gampang mengghostingnya. Alhasil ketika mereka akan lanjut ronde 2 untuk bersenang-senang, Nabi pun langsung menawarkan Jaeyeon untuk pergi ke rumahnya bersama dengan yang lain. Alhasil mereka semua pun bersenang-senang di apartemen dari Nabi. Dan ketika mereka bermain challenge bagi siapa yang botolnya mengarah ke salah satu dari mereka, mereka harus pok-cipok. Dan jika tidak, mereka disuruh untuk minum. Pertama sudah ditemukan dan mereka berdua emang sange saja. Bahkan di saat keseruan mereka sudah pasti membuat tetangga dari Nabi emosi. Namun karena ada Jaeyeon bahkan membuat tetangganya meleleh akan si Jaeyeon padahal sudah punya pacar, mereka pun akhirnya kembali untuk lanjut. Hingga di saat Jaeyeon dan Nabi tertunjuk untuk melakukan pok-cipok, mereka lebih memilih untuk menerima hukumannya. Hingga di saat mereka kembali mencari udara segar di luar, sedangkan Nabi dan Sol bersih-bersih, Nabi pun mendengar suara seseorang yang lagi melakukan cum-cum-mecium, yang dimana itu adalah pasangan yang terkena challenge pok-cipok. Alhasil karena terciduk bermesyuman di rumah orang, membuat mereka pun malu dan meminta Nabi untuk menjaga rahasia itu. Tepat di saat itu, ia yang melihat Jaeyeon yang lagi cipokan dengan wanita lain. Emang fuckboy. Jaeyeon yang melihat Nabi mengintip langsung meminta si wanita untuk masuk ke dalam. Alhasil Nabi pun sudah pasti dibuat sedih akan hal itu. Jaeyeon pun mencoba untuk menjelaskannya kalau ia ingin membantu si wanita karena tidak terpilih tadi. Hilih picit, kau emang sange aja Jaeyeon. Jaeyeon ingin mencipok-cipok Nabi. Awalnya Nabi enggan, tapi ketika ia melihat ada bekas lipstik dari wanita lain dan membersihkannya, tiba-tiba Nabi mencipok-cipoknya. Wow. Sudah pasti itu kurang dan mereka pun lanjut. Wow, anjir. Ini kenapa cipokannya banyak sekali? Anjir, ini baru part 1 loh. Udah sebanyak itu. Sebarbar ini drakor ini anjir. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut episode 3. Di episode 3 dimulai dari Nabi yang bercipok-cipokan dengan si Jaeyeon. Alhasil di tengah malam ketika mereka semua tertidur, Nabi yang masih terbayang-bayang dengan cipokan dari Jaeyeon melihat Jaeyeon yang lagi tidur. Dan ketika Jaeyeon bangun dan melihat Nabi yang melihatnya, mereka pun saling menatap satu sama lain. Hingga di keesokan paginya, Sol dan Jiwon yang lagi makan pun berbincang akan Nabi dan Jaeyeon bahwa menurut Sol, Jaeyeon itu cocok dengan si Nabi. Entah dari segi apa, intinya mereka klop aja gitu. Ya karena mereka tokoh utama di drakor ini. Sedangkan Nabi, ia pun mencari arti cipokan padahal tidak ada hubungan. Hanya ada dua pilihan antara lanjut berupa pacaran atau berpisah. Bahkan ketika Sol datang sambil mengudut, Nabi pun bertanya akan hal itu kepada si Sol. Yang sudah pasti Sol tidak tahu karena ia belum mengalaminya. Dan itu tergantung pasangannya. Di lain tempat, Jaeyeon yang sedang menggambar pun mendapatkan pesan dari seseorang
yang bernama Seol, yang dimana pesan itu berupa ia yang sudah berada di pesawat. Kembali ke Nabi, ia pun masih dibuat overthinking akan hal itu, apalagi tidak ada kabar sama sekali dari si Jaeyeon. Di tempat lain, Sol pun bertemu dengan pria yang kemarin bernama Juho, serta mereka makan bareng. Sol pun ingin mengganti rugi akan masalah waktu itu, namun Juho tidak mau karena ia yang ingin mentraktir Juho, tapi Sol tetap ingin memberikannya karena ia tidak nyaman jika Juho menolak hal itu. Alhasil Sol pun bisa menggunakan uang itu untuk pencuci mulut atau ngopi-ngopi. Kembali ke Nabi, mereka yang selesai kelas pun dosennya menyindir akan mereka yang pergi dengan sang kekasih. Namun karena mayoritas di sana jomblo, membuat sang dosen pun memberikan kata-kata kalau pasangan bisa memunculkan ide karya seni yang brilian. Apalagi ketika dosennya berkata akan cinta satu malam, dan hal itu dialami oleh Nabi, membuatnya makin overthinking. Sedangkan Jaeyeon, ia pun pergi ke bandara dan bertemu dengan orang yang bernama Seol ini. Entah ini siapa, nanti kita akan tahu. Di lain tempat, Jiwon yang bersama dengan PDKT-annya pun jalan-jalan sembari berbincang. Namun di saat ia melihat Sol yang bersama dengan Juho, itu membuatnya kesal ketika melihatnya, serta mengalihkannya dengan melanjutkan perbincangannya dan perjalanannya. Kembali ke Nabi, ia pun benar-benar dibuat kepikiran sebenarnya apa sih yang dimaui oleh Jaeyeon. Membuatnya pun langsung pergi untuk mencari Jaeyeon. Ia pun melihat Jaeyeon yang lagi mengerjakan proyeknya. Tapi di saat itu Jaeyeon mendapatkan telepon dari si Seol serta pergi untuk bertemu dengannya. Dan hal itu dilihat oleh Nabi dari kejauhan. Bahkan ketika Seol merangkul tangan dari Jaeyeon, sudah pasti membuatnya fix, man. Aku di PHP ini emang fuckboy. Dan Nabi, ia yang masihnya seakan hal itu pun membeli makanan di minimarket, yang ternyata kasir di sana adalah si Eunhan. Dan karena Eunhan tertarik dengan si Nabi, ia pun meminta nomor dari Nabi agar ia bisa lebih dekat dengannya. Yang ternyata hal itu dilihat oleh Jaeyeon dari kejauhan yang bersama dengan si Seol, sehingga Seol pun bertanya akan hal itu, dan Jaeyeon berkata bahwa dia bukan siapa-siapanya. Seol pun bertanya akan kabar kupu-kupu dari Jaeyeon, dan Jaeyeon ingin membebaskan mereka karena ia merasa bersalah memperlakukan kupu-kupu begitu, yang dimana kupu-kupu yang dimaksud adalah para ciwi-ciwi. Sehingga Seol merasa bahwa Jaeyeon melakukan itu karena ia sudah mendapatkan kupu-kupu yang bagus, yaitu si Nabi. Namun Jaeyeon menyangkalnya dan berkata kalau Seol adalah takdirnya. Dan ya, sepertinya ini adalah pacar dari Jaeyeon, kayaknya ya. Entahlah, masih menjadi sebuah misteri karena masih di awal-awal episode ini. Kembali ke Nabi, ia yang sedang asik menonton YouTube, tiba-tiba terdapat pesan dari si Eunhan, sehingga mereka pun chattingan saat itu. Dan Nabi yang melihat Eunhan merasa bahwa Eunhan menarik juga dan mencoba untuk dekat dengannya sekalian move on kepada si Jaeyeon yang fuckboy. Namun sayang, ia masih terbayang-bayang oleh si Jaeyeon. Hingga keesokan harinya, Bitna pun bertanya akan hubungan dirinya dengan si Jaeyeon, sehingga Nabi memberitahu bahwa gagal dan merasa tidak cocok dengannya. Tapi ketika Bitna bertanya akan apa yang dilakukan oleh Nabi dengan Jaeyeon di malam kala itu, bahwa sebelumnya mereka pokok-cipok, Nabi sudah pasti berbohong akan hal itu. Tapi di saat itu Eunhan pun menyapanya dan disapa balik oleh si Nabi, sehingga Bitna merasa bahwa Nabi dekat dengan si Eunhan, yang membuatnya kecewa karena ia merasa kurang srek kalau Nabi bersama dengan Eunhan. Dan di saat Nabi merenung, Eunhan pun datang sembari membawakan makanan untuk Nabi. Eunhan pun memberitahu kalau ia sudah melihat karya dari Nabi sebelumnya, yaitu karya inspirasi dari sang mantan kekasih dari Nabi. Namun karena Eunhan ingin melihat karya tersebut, ternyata karya tersebut sudah dibuang oleh si Nabi karena ya itu adalah inspirasi dari mantannya. Alhasil karena Nabi mulai merasa nyaman dengan Eunhan, ia pun meminta Eunhan untuk berbicara santai saja kepadanya, ya karena mereka sudah dekat sekarang. Namun di saat Eunhan ingin mengajak Nabi untuk menonton film bareng, tiba-tiba Jaeyeon datang dengan keadaan cemburu melihat mereka. Namun karena Nabi yang sudah muak sebenarnya apa sih mau dari Jaeyeon, memintanya untuk pergi. Dan karena Jaeyeon menyindir akan cipokan mereka sebelumnya, Nabi pun langsung mengajak Jaeyeon untuk berbincang dan dibuat bingung dengan apa sih mau dari Jaeyeon ini, sambil mempertanyakan sebenarnya Jaeyeon itu memandang dirinya seperti apa. Namun jawaban dari Jaeyeon, ia malah mendoakan hubungan Nabi dengan si Eunhan. Alhasil Nabi yang kesal pun pergi dan sudah ada Eunhan di sana yang langsung mengajak Nabi untuk nonton sekarang.
orang. Dan karena suasana hati dari Nabi sedang tidak baik-baik saja karena ulah dari si Jaeyeon, ia pun menerima ajakan dari si Eunhan. Dimulai dari mereka yang makan bareng, bermain game puzzle, dan berakhir nonton film. Sehingga Nabi pun mulai sedikit merasa nyaman dengan sikap dari Eunhan. Namun ketika ia menunggu tiketnya, ia yang melihat hasil foto dirinya bersama dengan Eunhan, ternyata ia masih menyimpan kenangannya bersama dengan sang mantan. Alhasil membuatnya jadi tidak mood. Bahkan ketika ia menonton, ia sama sekali tidak menikmati film tersebut. Hingga di saat mereka balik, Eunhan pun mengaku bahwa ia mendengar pembicaraan Nabi dengan Jaeyeon tadi, sambil memberikan pendapatnya bahwa jangan sama Jaeyeon, dia itu fuckboy, sambil memeluk si Nabi. Mencari kesempatan di dalam kesempitan ini, apanya yang sempit? Nabi pun paham agar Eunhan melepaskan pelukannya. Tapi di saat itu Eunhan yang ingin mencipok-cipok Nabi, mungkin itu adalah first time ia terlihat sangat gugup, beda dengan si Jaeyeon yang sudah pro player di bidang percipokan. Sudah pasti membuat Nabi tertawa akan hal itu sembari mereka bercanda. Sesampainya di rumah, ia pun masih kepikiran akan Eunhan tadi. Namun ia masih terbayang-bayang akan si Jaeyeon, karena Jaeyeon dan Eunhan sangat berbeda jauh sekali. Ibarat itu Jaeyeon juara dunia dan Eunhan itu newbie di dalam bidang PDKT. Dan karena Nabi ingin melupakan aka move on dari Jaeyeon, ia pun menghapus kontaknya. Hingga keesokan harinya, mereka yang pergi ke kampus untuk bertanyakan alat-alat, mereka pun membicarakan akan Sol yang bisa kena omel karena belum memastikan pertukaran pelajarnya. Sehingga Jiwon yang tahu kalau Sol melakukan pertukaran pelajar membuatnya terkejut akan hal itu karena Sol tidak memberitahunya sama sekali. Dan Nabi yang tahu kalau Sol merahasiakan hal itu dari Jiwon mencoba untuk menenangkan Jiwon sembari mereka akan pergi ke pasar loak kampus. Namun di saat itu Nabi pun menjelaskan tentang Sol sehingga Jiwon pun paham bahwa dari dulu ia sudah bersama dengan Sol, bahkan ia masuk ke kampus dengan jurusan seni karena si Sol. Walaupun ia sedih jika Sol benar-benar pergi nantinya. Terlihatlah pasar loak yang diadakan oleh kampus. Bahkan di saat pria kemarin dengan mulut soleh-solihunnya yang datang, ia tidak jadi karena melihat tatapan sinis dari Jaeyeon akibat kejadian waktu itu. Sampailah Nabi dan Jiwon di sana. Dan karena Jiwon sudah sampai di circle-nya, Nabi pun akan pergi sendirian. Nabi pun dibuat terkejut karena ada Jaeyeon di sana. Namun ia memilih untuk fokus kepada si Eunhan. Eunhan pun dibuat terkejut karena Nabi datang ke sana. Tapi tiba-tiba terdapat seorang wanita yang langsung merangkul tangan si Eunhan. Diam-diam menjadi fuckboy. Nampak doang lugu tapi fuckboy. Anjir. Bahkan sialnya hal tersebut dilihat oleh si Jaeyeon yang membuat Nabi malu ke ubun-ubun akan hal itu serta langsung pergi dari sana. Sedangkan Jiwon, ia yang berbincang dengan circle-nya, mereka pun membicarakan tentang si Sol. Kok tumben Jiwon tidak bersama dengan Sol? Dan Jiwon menjawab dengan judes bahwa ia tidak dekat lagi dengan si Sol. Tepat di saat itu datang Sol yang bersama dengan si Junho. Makin membuat Jiwon kesal. Terlebih lagi Sol dan Juho yang bermain game yang khusus untuk pasangan membuat hatinya panas melihat hal tersebut. Terlebih lagi si Sehun. Sabar brother. Dan ketika Sol datang menghampiri Jiwon, Jiwon pun langsung marah ke Sol serta pergi begitu saja. Otomatis membuat Sol bingung apa yang terjadi dengan bestaiku. Jaeyeon pun pergi membeli minuman yang membuat dirinya teringat akan Nabi karena ia pernah membelikan minuman itu kepadanya. Kembali ke Nabi, ia pun tidak enak badan dan merasa malu karena Jaeyeon melihat dirinya terente. Tepat di saat itu terdapat panggilan telepon yang dimana itu telepon dari si Jaeyeon. Sudah pasti Jaeyeon mengetahui kalau nomornya dihapus oleh Nabi serta ia sudah berada di dekat rumah Nabi dan ingin bertemu. Namun sayang baterai HP dari Nabi lowbat. Nabi pun pergi untuk membeli obat tapi ia tidak mendapatkan obatnya dan ingin balik ke rumah. Namun ketika sampai, betapa terkejutnya ia karena sudah ada ambulan di depan rumahnya. Bahkan mereka ingin mendobrak pintu kamar dari si Nabi yang ternyata Jaeyeon lah yang memanggil ambulan karena Nabi yang tiba-tiba mematikan teleponnya. Terlebih lagi Nabi tidak enak badan. Jaeyeon pun dibuat khawatir dengan keadaan Nabi, tapi Nabi masih bersikap dingin karena ia tidak ingin dipermainkan oleh si Jaeyeon. Sedangkan di lain tempat, Bitna yang mabuk pun membuat Hyun kesal karena ia jadinya kerepotan karena ulah
adalah dari si Bitna. Tapi karena Bitna yang mabuk memuji Hyun karena Hyun terlihat sedikit tampan, membuatnya ingin mencipok Hyun, dan Hyun sudah pasti wow. Kembali ke Nabi, ia pun merasa tidak enak akan sikapnya tadi dengan si Jaeyeon. Tapi ketika ia akan tidur, tiba-tiba terdapat seseorang yang datang, yang dimana itu adalah Jaeyeon. Apakah itu deja vu ketika adiknya itu? Yang ternyata Jaeyeon datang sambil membawa obat dan makanan untuk si Nabi. Awalnya Nabi menolak hal tersebut, tapi karena Jaeyeon memaksanya, membuat Nabi pun menerima hal itu. Serta Jaeyeon pun merawat Nabi. Dan karena Nabi mengantuk, Jaeyeon pun langsung menggendong Nabi ke tempat tidur sambil menceritakan cerita dongeng. Serta ia akan pergi setelah Nabi tidur. Sehingga Nabi yang makin larut ke dalam kisah cintanya dengan Jaeyeon. Bahkan Jaeyeon mengaku bahwa ia cemburu ketika Nabi bersama dengan Eunhan, memberitahu bahwa ia sudah tertarik dengan Nabi sejak awal pertemuan mereka. Hingga di pagi harinya ternyata Jaeyeon masih ada di sana sambil ketiduran. Jaeyeon pun meminjam kamar mandi dari Nabi, dan ketika selesai Jaeyeon ingin mengikat rambut dari si Nabi. Alhasil karena momennya lagi menggebu-gebu seperti itu, apalagi mereka cuma berduaan di kamar itu, membuat mereka pun melakukan adegan yang cukup wow. Ya, berbahaya, cikiwir mendatar. Padahal belum jadian sudah ke tahap seperti itu, anjir. Bisa ya gitu loh. Kok bisa gitu ada orang yang berhubungan padahal belum ada kepastian tuh, kok bisa gitu, anjir. Gak paham aku, anjir. Dan episode 3 pun selesai. Lanjut episode 4. Di episode 4 dimulai dari mereka berdua yang habis yang sangat barbar dan mantap sekali untuk sehingga Nabi pun makin larut ke dalam kisah cinta itu. Sedangkan di lain tempat Bitna dan Hyun ternyata mereka habis Ichikiwir mendatar. Banyak sekali adegan Ichikiwir di sini, anjir. Kenapa semuanya serba satset ini? Terlalu barbar drakor ini, astaga. Namun karena semalam Bitna mabuk dan merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan, membuat Hyun pun kesal karena ia memang baper dengan si Bitna. Kembali ke Nabi yang dimana di saat Jaeyeon ingin ke kampus, ia pun ingin bertemu lagi dengan Nabi nantinya. Membuat Nabi pun berpikir kalau ini bukanlah sebuah kencan, melainkan bertemu dan anjir sejenis FWB lah ya, atau friend with bercumbu, atau lebih tepatnya ini HTS lah bisa dibilang ya, hubungan tanpa status. Hubungannya literally hubungan badan, anjir. Di lain tempat Bitna yang sedang makan dihampiri oleh Hyun untuk memutuskan apakah mereka berpacaran atau tidak. Dan Bitna sudah pasti tidak mau karena kemarin hanyalah sebuah kesalahan saja. Alhasil membuat Hyun pun nyesek dan mengokekan hal itu. Di kampus Jiwon dan Sehun pun berbincang mengenai Sol. Ya, karena Sehun suka dengan si Sol. Tapi karena mereka bertanya tentang hubungan Jiwon dengan Sol, kok tumben gak bareng lagi, membuat Jiwon pun kesal dan ingin pergi. Bahkan tepat di saat itu ada si Sol di sana. Alhasil Sol yang bingung karena kenapa dengan Jiwon yang tiba-tiba menjauhinya, ingin berbincang dengannya. Jiwon pun meluapkan emosinya karena Sol selalu menyembunyikan sesuatu darinya. Dan agar Jiwon tidak emosi, ia pun mengiyakan apapun yang dikatakan oleh Jiwon, baik hubungan mereka yang hanya begitu, ya teman biasa. Dan itu sudah pasti membuat Jiwon makin kesal. Kembali ke Nabi dan Jaeyeon. Nabi pun meminta Jaeyeon untuk merahasiakan hubungan mereka, dan hal itu diiyakan oleh Jaeyeon. Serta mereka nanti malam akan bertemu lagi untuk buat apa lagi. Hingga di malam harinya Nabi pun bersiap-siap padahal tidak keluar rumah, serta tampil cantik di depan Jaeyeon. Namun ketika Jaeyeon datang, Jaeyeon pun malah ingin mempelajari anatomi manusia. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa otak cewek lebih cembul, anjir. Namun di tengah malam selesai mempelajari hal tersebut, ya mereka pun tetap berhari-hari hubungan mereka hanya ada di tengah malam saja. Siangnya mereka hanya teman biasa, terus dan terus padahal tanpa status. Anjir, sangat berdosa sekali. Pacaran saja berdosa, apalagi hubungan tanpa status dan sudah astaga, anjir. Kok bisa gitu loh? Kok ceweknya juga mau? Kan aneh gitu. Sebenarnya ini nabinya yang aneh. Ini mah nabinya kok mau gitu ngasih tubuhnya padahal udah
tahu kan nggak ada hubungan yang serius gitu, pacaran enggak, tunangan enggak. Kok mau ngasih tubuhnya anjir? Singkat cerita, mereka yang lagi makan pun temannya bertanya akan Nabi yang punya pacar atau tidak, karena mereka melihat Nabi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu lebih ceria. Namun Nabi mengalihkan hal tersebut. Hyun pun ingin dijodohkan dengan temannya karena ia sudah tertarik dengan si Hyun, sehingga Bitna yang mendengarnya malah kesal dan mengutarakan pendapatnya bahwa pasti itu tidak berhasil. Katanya nggak suka, kok cemburu Anda Bitna? Dan di malam harinya mereka pun belajar dansa. Namun di saat itu Jaehyun pun ingin mengajak Nabi untuk pergi ke pameran. Tapi Nabi pikir-pikir dulu karena hari itu mungkin ada kesibukan. Yang ternyata hari itu adalah hari ulang tahun dari Nabi. Serta Nabi berencana akan pergi ke tempat bibinya ketika liburan semester. Dan bibinya pun meminta Nabi untuk merayakan hari ulang tahun dengan orang yang spesial. Sehingga Nabi pun kepikiran apakah Jaehyun bisa disebut orang yang spesial. Padahal mereka tidak ada hubungan, lebih tepatnya hanya teman untuk hayu saja. Emang itu bisa ya? Emang bisa begitu? Anjing, kok bisa ada teman hayu gitu loh? What the hell, man? Dan ketika ia pergi ke kampus dan melihat Jaehyun yang sedang teleponan dengan seseorang, membuatnya tersadar bahwa ia bukan satu-satunya wanita yang didekati oleh Jaehyun. Yang ternyata Jaehyun pun pergi bersama dengan si Seol. Namun si Jaehyun hanya kepikiran terus dengan si Nabi dan membicarakannya, sehingga Seol pun dibuat cemburu akan hal itu. Tapi di saat Nabi menelpon, Nabi pun memberitahu bahwa ia tidak ikut ajakan dari si Jaehyun karena ia ingin mengunjungi ibunya, yang membuat Jaehyun pun sedih akan hal itu. Tepat di saat itu Nabi yang ada di bis disapa oleh seseorang yang dimana orang itu adalah teman masa kecil dari Nabi yang bernama Dohyo. Serta ia orangnya jago masak dan membuka sebuah kedai makanan, sehingga Nabi pun akan mampir ke kedai dari Dohyo. Namun di saat pemberhentian bis membuat kentang milik si Dohyo berhamburan, Nabi ingin membantunya, namun karena Dohyo tidak ingin Nabi kelewatan jalannya, ia pun meminta Nabi untuk pergi. Dan ketika Nabi keluar dan kehujanan, Dohyo pun memberikan payung untuk si Nabi. Bahkan Dohyo mengantar Nabi pulang agar Nabi tidak kehujanan, sambil mereka pun berbincang dan bernostalgia akan masa kecil mereka. Bukan hanya itu, ketika mereka sudah dekat, Dohyo pun memberikan payung tersebut dan ia balik sambil hujan-hujanan. Sungguh good boy sekali si Dohyo ini. Hingga keesokan harinya, tepat hari ulang tahun dari Nabi, ia yang mengunjungi ibunya. Ternyata ibunya sedang berduaan dengan seorang pria, bukan suaminya atau ayah dari si Nabi. Alhasil melihat ibunya yang seperti itu membuatnya kecewa dan memilih untuk pergi dari sana. Sehingga ia yang merasa bahwa itu adalah hari ulang tahunnya yang terburuk, karena dulu ia masih bisa merayakannya dengan teman dan dengan cinta pertamanya yaitu si mantan. Tapi sekarang tidak ada seorang pun yang merayakan hari ulang tahunnya. Namun ketika ia di stasiun, ia melihat ada Jaehyun di sana dan Jaehyun juga melihatnya. Hingga di saat kereta melintas, Jaehyun sudah menghilang, yang ternyata Jaehyun dengan cepat pergi menghampiri Nabi, yang membuat Nabi terkejut. Serta Jaehyun pun langsung mengajak Nabi ke pameran yang sebelumnya sudah diajak, sehingga Nabi akhirnya merasa senang setelah merasakan ulang tahunnya yang terburuk. Nabi pun mendapatkan hadiah dari Jaehyun serta akan membuatkan makanan untuk Nabi. Namun karena Jaehyun tidak bisa masak, bahkan sup rumput laut instan pun membuatnya pusing. Jadi ia pun lebih memilih untuk hayo. Memang sangnya saja, sumpah ini drakor kurang ngena gitu romantisnya karena terlalu barbar anjir. Cipokannya bertubi-tubi berkali-kali, apalagi adegan eos-eosnya itu loh. Dan selesai mereka hayo itu serta istirahat, tiba-tiba terdapat telepon dari si Seol, sehingga Jaehyun menjawab telepon itu. Alhasil membuat Nabi pun ditarik ulur lagi oleh si Jaehyun. Ya kadang ia diberikan harapan, kadang tidak. Memang anjing banget. Sedangkan di lain tempat, Bitna pun sedang melakukan PDKT. Namun di saat itu ia melihat Hyun yang melakukan PDKT juga, yang membuatnya terkejut, bahkan langsung menghampiri mereka, yang membuat Hyun terkejut. Serta Bitna pun dibuat kesal akan hal itu, seolah ia cemburu dengan si Hyun padahal dirinya sendiri yang menolak si Hyun. Jaehyun pun pamit pergi karena ia ingin pergi menemui Seol, sehingga Nabi pun dibuat nyesek dan lapar karena ia tidak jadi makan tadi. Alhasil ia pun pergi untuk mencari makanan, dan itu adalah kedai dari si Dohyo, sehingga Dohyo yang melihat Nabi pun langsung meminta Nabi untuk masuk. Nabi pun dibuat terkejut karena video yang selama ini ia tonton ternyata channelnya dari Dohyo. Dohyo pun menghidangkan
menghidangkan makanan untuk Nabi, bahkan ia tidak lupa dengan ulang tahun dari si Nabi. Sehingga mereka pun merayakan ulang tahun sambil bernostalgia masa kecil mereka waktu bareng dulu. Hingga keesokan harinya, Nabi yang bersiap-siap ke kampus mengingat akan hadiah dari Jaeyeon yang dimana itu adalah sebuah baju, sehingga Nabi pun menggunakan pakaian itu ke kampus. Dan sesampainya di kampus, Jaeyeon pun menelpon untuk melakukan pertemuan dan bertemulah mereka berdua. Dan ketika Nabi bertanya tentang permen yang dimakan oleh Jaeyeon pun langsung mentransfer rasa permen itu melalui Pok-Cipok. Wow, udah gak sih cipokan mulu ini dari tadi anjing? Yang ternyata hal tersebut dilihat oleh teman-temannya. Alhasil gosip pun mulai tersebar bahwa Jaeyeon dekat dengan si Nabi. Bahkan ketika di kelas, sikap mereka berdua terlihat jelas bahwa fix Jaeyeon dan Nabi berkencan. Sedangkan di lain sisi, mereka yang ingin minum-minum, Yoon pun mulai bersikap dingin dan mulai menjauhi Bitna, yang membuat Bitna nyesek melihat perubahan dari sikap si Hyun. Kembali ke Nabi, ia yang balik pun bertemu dengan mantan pacarnya, yang dimana mantan pacarnya mendengar gosip dari si Nabi yang berkencan dengan si Jaeyeon yang fuckboy, serta mencoba untuk menyadarkan Nabi bahwa Jaeyeon itu fuckboy, banyak ceweknya. Jadi Nabi jangan terlalu larut ke dalam kisah cinta dari si fuckboy itu. Otomatis membuat Nabi emosi karena siapa ente menilai seseorang? Anda sendiri aja selingkuh. Siapa yang lebih fuckboy? Jaeyeon apa Anda? Ya sudah jelas-jelas Jaeyeon dong, karena Jaeyeon melakukan hubungan itu kepada Anda pada belum ada hubungan, sedangkan mantan Anda waktu Anda kehilangan PW itu kan udah jadian. Anjir, apa sih? Bukan hanya itu, ketika ia di kelas, mahasiswa yang mendengar gosip tersebut merasa prihatin terhadap si Nabi karena berkencan dengan si fuckboy, karena image dari si Jaeyeon di sekolah benar-benar buruk. Ya, suka mempermainkan para ciwi-ciwi dan hanya make ciwi-ciwi itu aja. Alhasil membuat Nabi pun overthinking karena semua orang beranggapan sama kalau Jaeyeon itu cowok yang enggak benar, dan terbukti bahwa dirinya memang ditarik ulur oleh si Jaeyeon itu. Sehingga Nabi pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya agar tidak jatuh lebih dalam, dan akan melakukan hal tersebut nanti malam. Hingga di malam harinya, Jiwon yang berpapasan dengan si Sol pun ingin membicarakan sesuatu. Kembali ke Nabi yang bertemu dengan Jaeyeon. Nabi pun dibuat gugup akan ia yang ingin mengakhiri hubungan mereka, serta memastikan apakah Jaeyeon berkencan dengan wanita lain. Jaeyeon menjawab tidak ada. Yang benar Anda bang. Tepat di saat itu terdapat seorang pria yang menghampiri mereka dan bertanya, apakah benar kamu yang namanya Jaeyeon? Benar, aku Jaeyeon. Sehingga si pria pun langsung emosi dan menghajar si Jaeyeon. Nabi yang melihatnya pun dibuat panik dan mencoba untuk menghentikan si pria itu. Tapi karena si pria menerapkan sistem kesetaraan gender, ia pun mendorong Nabi jauh-jauh. Alhasil Jaeyeon yang melihat Nabi terluka membuat kesabarannya habis. Dan episode 4 pun selesai. Lanjut episode 5. Di episode 5 dimulai dari Jaeyeon yang mengerjakan proyeknya, tapi di saat itu ia pun menguping pembicaraan mahasiswi tentang gosip dirinya dengan si Nabi. Dan pendapat mereka sama dengan mahasiswa yang lain kalau Nabi dipermainkan saja oleh si Jaeyeon yang fuckboy. Bertemulah mereka berdua, dan di saat Nabi ingin mengakhiri hubungannya dengan Jaeyeon, tiba-tiba terdapat seseorang yang datang sambil emosi dan langsung membogem si Jaeyeon. Bahkan karena si pria menerapkan kesetaraan gender itu, ia yang mendorong Nabi, membuat Jaeyeon sudah pasti emosi dan langsung menghajarnya balik. Hasil keributan tersebut didengar oleh Sol dan juga Jiwon, sehingga mereka pun menghampiri Nabi dan langsung bergegas untuk menelpon polisi. Sol dan Jiwon pun pamitan pergi, sedangkan Nabi dan Jaeyeon mereka yang di kantor polisi. Pria tadi pun memberikan saran kepada Nabi untuk jangan dekat-dekat dengan si Jaeyeon karena adik dari si pria korban dari si Jaeyeon, makanya ia emosi kepada Jaeyeon. Alhasil karena semua orang sependapat bahwa Jaeyeon ini adalah fakta yang patut untuk dihindari, membuat Nabi pun langsung mengambil keputusan bahwa ia pun ingin mengakhiri hubungannya dengan Jaeyeon. Walaupun mereka belum jadian sama sekali dari awal, tapi Jaeyeon dengan senang hati karena Nabi lah yang memutuskan hal itu, yang membuat Nabi makin nyesek karena reaksi dari Jaeyeon cuma seperti itu aja, serta hanya bisa menangis karena ia sudah begitu larut ke dalam cinta tersebut. Bahkan ketika di kampus,
teman-temannya yang terus membicarakan Jaeyeon membuat Nabi pun muak karena ia tidak ingin mendengar apapun tentang Jaeyeon lagi. Sedangkan Jaeyeon, ia pun menemui adik dari si pria kemarin yang meminta maaf karena dirinya membuat Jaeyeon babak belur seperti itu. Di lain tempat, Bitna yang pergi pun melihat Hyun yang sedang ngedate dengan wanita lain, bahkan membuatnya kesal sekesal-kesalnya karena Hyun memakan es krim rasa coklat mint, yang dimana sebelumnya mereka berdua bersepakat bahwa es krim rasa coklat mint itu tidak enak. Sekarang Hyun malah memakan es krim rasa itu. Hingga di malam harinya, Nabi yang naik tangga, ia pun berpapasan dengan Jaeyeon. Namun Jaeyeon sama sekali tidak menyapa dan hanya melewati Nabi begitu saja. Alhasil membuat Nabi pun kepikiran akan sikap dari Jaeyeon yang berubah seperti itu. Lah, kan Anda sendiri yang ingin mengakhiri hubungan ketika emang Jaeyeon mengiyakan, kenapa Anda nyesak? Gitu kan, Anda sendiri yang memutuskan, anjir. Bahkan ia jadinya tidak fokus ketika dosen menjelaskannya. Apalagi Bitna yang masih kesal dengan si Hyun sehingga dosennya curiga dengan mereka berdua. Namun ketika dosennya menghampiri Sol dan berkata kalau Sol tidak jadi ikut pertukaran pelajar, membuat Jiwon kesal karena Sol menyembunyikan sesuatu lagi darinya. Dan sesampainya Nabi di rumah, ia yang makan pun teringat kenangannya dengan Jaeyeon lagi, serta ia teringat lagi dengan hadiah dari Jaeyeon berupa kalung dan anting-anting. Alhasil ia pun menelpon Jaeyeon, namun ternyata Jaeyeon sudah mengganti nomor teleponnya. Sedangkan Jaeyeon, ia yang di rumah, ternyata ia memiliki sebuah taman khusus kupu-kupu karena ia pecinta kupu-kupu. Entah kupu-kupu sebelumnya itu wanita atau memang kupu-kupu beneran. Bahkan Jaeyeon mulai merasa tidak tenang ketika ia tidak bersama dengan Nabi. Apakah ini yang namanya cinta sejati dan akhirnya menemukan orang yang tepat? Kembali ke Nabi, ia yang bangun pagi sudah mulai kangen akan kebiasaan sebelumnya, yaitu bangun dengan melihat wajah Jaeyeon. Di lain tempat, tepatnya di kampus, Bitna yang melihat Hyun yang murung, temannya pun merasa kasihan karena menurutnya si Hyun bisa seperti itu karena terente temannya. Ya, membuat Bitna terkejut karena kok bisa si Hyun terente. Sedangkan Jaeyeon, ia yang siap-siap pun mengingat kalau Nabi suka poni dari Jaeyeon yang turun, sehingga ia pun menurunkan poninya hanya untuk si Nabi seorang. Kembali ke Nabi yang dimana di saat ia ke kampus, ia pun berpapasan dengan Jaeyeon lagi dengan penampilan barunya. Mereka sedikit berbincang mengenai kalung itu, tapi karena ada telepon dari si Seol dan Jaeyeon mengangkat telepon tersebut, membuat Nabi pun nyesek dan lebih memilih untuk pergi. Mereka yang sedang melakukan rapat, si Hyun sama sekali tidak mengeluarkan suara, bahkan pergi begitu saja, yang membuat Bitna nyesek akan perubahan dari sikap Hyun yang dingin seperti itu. Sedangkan Jaeyeon, ia pun pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Seol karena Seol memiliki sebuah penyakit, entah penyakitnya apa. Intinya Jaeyeon memberikan perhatian kepada si Seol. Kembali ke Nabi, ia pun pergi ke kedai dari Dohyo. Nabi pun cerita akan presentasi yang akan ia lakukan besok dan berharap presentasinya bisa sesuai dengan hasil karyanya. Dohyo pun memberikan hadiah untuk Nabi berupa sebuah lipstik yang membuat Nabi pun senang dan langsung menggunakannya. Namun ketika ia dipanggil, ayahnya pun ngeh bahwa Dohyo menyukai Nabi karena Dohyo yang selalu tersenyum di dekat Nabi. Serta ayahnya juga memberikan makanan gratis, bahkan bentuknya hati. Di lain tempat, Hyun yang sedang menikmati udara segar mendapatkan telepon dari Sehun bahwa Sehun meminta alamat dari Bitna karena Bitna mabuk keras. Alhasil Hyun yang akan pergi ke sana untuk mengantar Bitna balik. Sampailah Hyun untuk menjemput si Bitna, sehingga Bitna yang setengah sadar pun meluapkan unek-uneknya dan kekesalannya terhadap si Hyun. Sehingga Hyun pun curhat bahwa belakangan ini ia stres karena ia memikirkan Bitna, serta langsung mencipok-cipok Bitna. Wow. Alhasil mereka pun akhirnya memutuskan untuk berkencan atau berpacaran saat itu. Nabi pun bersiap-siap untuk presentasinya dan bertemulah ia dengan Jiwan yang menyemangati Nabi untuk presentasinya. Namun di saat itu Nabi memberitahu kalau Sol mencari Jiwan, sehingga Jiwan pun bertanya apakah Nabi tahu kalau Sol tidak jadi mengikuti pertukaran pelajar dan curhat kalau ia ingin mengabaikan Sol sampai presentasinya berakhir. Namun selesai itu, ia yang melihat Jaeyeon dan dilihat balik oleh Jaeyeon. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari si Dohyo yang menyemangati Nabi akan presentasinya. Tapi tiba-tiba Jaeyeon datang sambil berkata kalau ia cemburu ketika Nabi teleponan dengan pria lain, serta meminta Nabi untuk mengikat rambutnya karena ia suka ketika
ketika melihat rambut Nabi yang diikat. Nabi pun dibuat kesal akan si Jaehyun yang lewat begitu saja saat itu, sehingga Jaehyun memberikan semangat akan presentasi dari si Nabi, yang membuat Nabi pun kembali baper dengannya dan juga mengikat rambutnya. Para mahasiswa pun melakukan presentasi mereka, bahkan ketika Sol presentasi, Jiwon langsung memberikan semangat untuk si Sol paling kencang. Giliran Nabi pun tiba, namun karena Jaehyun datang melihat Nabi presentasi, membuat Nabi sedikit gugup akan hal itu. Selesai presentasinya, pemilihan asisten pun dilakukan, yang dimana ketika giliran Nabi, Jaehyun langsung angkat tangan bahwa ia ingin menjadi asisten Nabi, yang membuat mereka pun terkejut dan sudah menduga kalau hal itu akan terjadi karena gosip mereka juga sudah tersebar. Serta lagi satu yang bernama Jinsun yang ingin menjadi asisten Nabi. Dan ketika selesai, mereka pun langsung membagi desain dan bahan-bahan untuk karya yang dibikin oleh si Nabi, sehingga Jaehyun pun meminta mereka untuk datang ke tempatnya. Sedangkan Seol, ia yang ingin menelpon si Jaehyun, teleponnya sama sekali tidak diangkat. Yang ternyata Jaehyun sedang bersama dengan Nabi untuk melakukan proyek mereka. Bahkan Jinsun ngaret. Alhasil mereka berdua doang yang mengerjakannya. Jaehyun pun curhat bahwa ia sadar akan dirinya salah selama ini telah mempermainkan perasaan Nabi, dan sekarang ia ingin tobat menjadi fuckboy karena ia sudah menemukan orang yang tepat, yaitu si Nabi. Sehingga Nabi yang mendengar hal itu berharap kalau perkataan dari Jaehyun kali itu benar-benar ia lakukan. Dan Seol, ia pun dibuat stres karena Jaehyun tidak ada kabar sama sekali. Kembali ke mereka berdua yang belajar sambil menikmati momen berdua itu. Dan selesai itu ternyata Jinsun tidak datang. Emang mahasiswa beban itu anjing. Dan ketika Nabi akan pulang, Jaehyun pun memberikan nomor barunya. Namun ketika ia melihat notif telepon dari si Seol yang banyak, membuat Jaehyun terkejut dan langsung menelpon balik. Yang ternyata Seol ada di sana dan tidak jadi untuk bertemu dengan Jaehyun karena ia dibuat cemburu ketika melihat ada Nabi di sana. Dan karena Jaehyun mulai tobat, Nabi pun langsung punya inspirasi dan mulai fokus serta langsung dengan cepat mengerjakan proyek lamanya yang mangkrak kala itu. Bahkan sampai pagi ia mengerjakannya. Dan hal tersebut dinilai positif oleh dosen karena akhirnya Nabi fokus mengerjakan tugasnya. Hari-hari hubungan Nabi dan Jaehyun pun mulai membaik karena hubungan mereka bukan FWB-an lagi yang isinya cipok dan eos mulu. Udah bosen sampai aku ngeliat adegan itu mulu. Hingga di sana Nabi membeli kopi, sudah ada Seol di sana, bahkan ia tidak sengaja menyenggolnya. Sehingga Nabi yang melihat korek dari Seol yang sama percis dengan si Jaehyun, Sol pun tahu bahwa itu adalah Nabi dan sekarang ia ingin bertemu dengan Jaehyun karena ia rindu. Sehingga Nabi pun bertanya ada hubungan apa Seol dengan si Jaehyun, dan Seol pun menjawab kalau ia dulu pernah berkencan dengan Jaehyun dan sekarang mereka kembali dekat. Alhasil membuat Nabi pun nyesek akan hal itu karena Jaehyun belum berubah dan masih menjadi fuckboy, serta memutuskan untuk menjauhi Jaehyun. Dan episode 5 pun selesai. Lanjut episode 6. Di episode 6 dimulai dari memperlihatkan Nabi yang sedang ikut pelajaran dansa, dan hal tersebut dilihat oleh si Jaehyun. Hingga di saat selesai mereka berdua pun bertemu sambil Jaehyun pun menceritakan tentang membakar kaca dengan memberi glasir dan warna yang muncul akan unpredictable atau tidak ketebak. Sehingga Jaehyun suka dengan teknik itu. Terlihat di saat Nabi bertemu dengan si Seol bahwa Seol memberitahu akan dirinya yang dekat lagi dengan si Jaehyun. Alhasil membuat Nabi nyesek karena Jaehyun tidak pernah berubah, masih menjadi fuckboy. Bahkan di saat ia berpapasan dengan Jaehyun, membuat Jaehyun bingung dengan tingkah dari si Nabi yang seperti itu. Bahkan semenjak saat itu ia tidak melihat Nabi sama sekali, bahkan tidak bisa dihubungi. Sedangkan di lain tempat yaitu si Dohyo, ia yang baru bangun pun menikmati indahnya pagi hari serta pergi dengan sepeda untuk membuka kedai peninggalan kakeknya. Kembali ke Jaehyun di rumah sakit bersama dengan si Seol.
Seol. Jaeon pun curhat akan si Nabi yang tidak bisa dihubungi lagi. Sehingga Seol pun ngeh bahwa hal itu bisa terjadi karena ulah dirinya. Yang padahal Seol baru putus dengan pacarnya dan berencana ingin dekat lagi dengan si Jaeon. Namun apa daya, sepertinya Jaeon benar-benar kecintaan dengan si Nabi. Jaeon terus dan terus menelpon Nabi, namun sayang nomornya tidak bisa dihubungi sama sekali. Yang ternyata Nabi pergi ke tempat bibinya sembari menikmati liburan semesternya. Nabi dan bibinya pun berbincang sambil mengingat masa lalu mereka, yang dimana di saat bibinya membicarakan bahwa Dohyo tidak datang ketika Nabi pindah ke Seoul, Nabi menangis akan hal tersebut serta merasa bahwa dulu Nabi menyukai si Dohyo, dan Dohyo ia pun mempersiapkan bahan-bahan makanan. Di lain tempat terlihat kemesraan antara Bitna dan juga si Hyun, yang dimana Hyun bertanya akan bolehkah hubungan mereka dipublish ke teman-temannya. Namun Bitna tidak ingin hal itu terjadi, yang membuat Hyun sedih akan hal itu. Bahkan di saat temannya datang, mereka seketika balik ke mode teman. Kembali ke Nabi, ia yang sedang bengong pun tiba-tiba terdapat telepon dari si Sol. Tapi itu Jiwan yang kesal karena Nabi tidak menjawab teleponnya serta mengajak Nabi untuk ikut lokakarya. Awalnya Nabi tidak mau, namun karena terus dibujuk oleh si Jiwan, Nabi bertanya apakah Jaeon ikut. Jiwan berbohong agar Nabi ikut. Alhasil Nabi pun akan pikir-pikir dulu ikut atau tidaknya ia ke lokakarya itu. Tambah di saat itu ia melihat pesan dari si Jaeon, tapi Nabi mengacangi hal itu. Hingga di saat Nabi jalan-jalan seorang diri, tiba-tiba Dohyo dengan mobilnya pun datang menghampiri Nabi karena ia mendengar kabar dari bibi Nabi kalau Nabi ke sana. Bahkan tujuannya ke sana karena memang mencari Nabi. Di lain tempat, Bina dan Hyun yang habis eos dan lagi baik-baik saja, tiba-tiba terdapat panggilan cowok di HP Bitna. Sehingga Bitna pun mematikan telepon tersebut dan memberitahu bahwa itu hanyalah kenalan cowoknya saja, yang membuat Hyun sudah pasti cemburu karena kok bisa ada telepon masuk dari pria lain di HP si Bitna. Sehingga Bitna yang melihat Hyun mulai posesif kepadanya membuat dirinya kesal akan hal tersebut karena Bitna juga ingin bebas. Nggak usah pacaran. Kalau Anda pengen bebas, ya nggak usah pacaran si balsek. Kembali ke Nabi dan Dohyo, mereka pun piknik di pinggir pantai yang indah. Hingga di sore harinya, di saat mereka berbincang sambil barbekyuan, Nabi pun bertanya akan Dohyo yang sudah punya bebek atau belum. Dan jawabannya, ia selalu menyukai wanita yang wanitanya sudah punya cowok. Emang tai sekali, timingnya kurang tepat anjir. Namun ketika ia bertanya balik apakah Nabi punya bebek atau tidak, jawabannya sedang tidak ada. Ya, karena Jaeon masih menggantunginya. Dan Jaeon ia pun merasa hampa karena ia tidak bersama dengan Nabi serta rindu dengannya. Nabi pun curhat akan mantan satu-satunya yang ia punya. Sehingga Dohyo pun merasa bahwa sebelumnya Nabi punya juga deh. Oleh sebab itu ia sempat menyerah, yang membuat Nabi bingung. Dohyo menyerah. Alhasil Dohyo dengan seteguk sojunya memberitahu kalau Nabi adalah cinta pertamanya dan ingin mengungkapkan perasaannya ketika Nabi pergi ke Seoul kala itu. Dan hal tersebut ia ketahui dari teman Nabi, yang padahal Nabi berbohong ke temannya agar tidak diejek saja. Serta itulah alasan Dohyo tidak datang ketika Nabi pindah ke Seoul. Otomatis karena hal tersebut membuat suasana sedikit canggung karena si Dohyo confess kepada si Nabi. Hingga di malam harinya Dohyo yang sedang cerita, Nabi pun tidak kuasa menahan kantuknya sehingga ia pun tertidur. Alhasil Dohyo yang melihat Nabi sudah tertidur memberikan selimut, bahkan ia rela kedinginan di luar, yang penting Nabi tidak kedinginan. Di lain tempat, Jaeon pun masih belum melihat Nabi di kampus dan hanya bisa mengenang momen-momen ketika ia bersama dengan Nabi sebelum dirinya tobat. Tepat di saat itu Hyun datang sehingga Jaeon pun curhat akan perasaan Nabi kepadanya. Dan sebagai teman yang baik, Hyun pun memberitahu bahwa Jaeon yang seharusnya lebih serius jika menurut Jaeon Nabi adalah orang yang tepat untuknya. Kembali ke Nabi, ia pun membantu bibinya untuk membuat gelas. Namun karena Nabi dibuat bingung dengan warna gelasnya yang berbeda padahal bahan dan tekniknya sama, bibinya pun menjelaskan alasannya sehingga ia pun teringat akan perkataan Jaeon waktu di awal scene sebelumnya. Bahkan di saat itu bibinya menceritakan alasan mereka memberikan nama Nabi agar Nabi bisa hidup seperti kupu-kupu. Kembali ke Jaeon dan Hyun, yang dimana Hyun pun curhat akan hubungannya dengan si Bitna
bertanya kalau ia masih merasa was-was apakah benar Bitna menyukainya atau cuma penghilang nafsu saja. Dan yang ia inginkan saat ini adalah kepastian hubungan dan keseriusan terhadap si Hyun. Alhasil membuat Jeon pun tersadar bahwa selama ini Nabi merasakan hal yang sama oleh si Hyun. Balik lagi ke Nabi yang dimana ia pun membuat bentuk muka dari si Jeon. Dan tepat di saat itu datang Dohyo yang mengajak Nabi untuk jalan-jalan. Sembari Dohyo pun mengabadikan momen tersebut dengan kameranya sehingga membuat hubungan mereka kembali dekat lagi. Sedangkan di lain tempat Jeon pun menghampiri Seol dan hari itu adalah ulang tahun dari si Jeon. Seol pun mengaku bahwa ia membohongi Nabi kalau ia kembali dekat dengan si Jeon dan tidak menyangka kalau Nabi sampai menghilang oleh dirinya. Alhasil karena Jeon tahu sumber masalahnya yaitu si Seol hanya bisa terdiam saja karena ia juga tidak bisa menghindari hal tersebut serta langsung menelpon Nabi untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Namun Nabi masih menghiraukan panggilan dari Jeon. Jeon pun pergi ke sebuah apartemen mewah yang dimana itu adalah apartemen dari ibunya dan ibu Jeon ternyata orang kaya, bahkan hadiah ulang tahun dari Jeon adalah mobil mewah. Namun selesai pertemuan itu Jeon pun tersadar akan dirinya selama ini karena kata-kata dari ibunya akan seseorang yang tak tahu cara mencintai tak akan pernah bahagia. Ya seperti para fuckboy, makanya mereka itu tidak pernah bahagia gitu karena cuma nafsu doang dikedepanin, eos dan eos aja di pikirannya. Dan ketika ia sudah merasakan wanitanya, ia pun langsung mencari wanita lain untuk dirasakan lagi. Memang begitulah kehidupan fuckboy dan mokondo rata-rata dari mereka. Anjir, kembali ke Nabi. Ia yang bengong sambil memikirkan apakah pesan dari Jeon dijawab. Terdapat pap dari si Dohyo yang dimana itu adalah pemberian dari Nabi ke Dohyo masih disimpan sampai sekarang. Hingga keesokan paginya Dohyo pun mengajak Nabi untuk keliling dengan menggunakan sepeda gayung sembari menemani Dohyo untuk membeli bahan-bahan makanan. Tapi ketika ingin balik, ban sepeda Nabi bocor. Bahkan sudah ada sepupu dari Dohyo di sana. Dan karena sepupu Dohyo tahu kalau Dohyo menyukai Nabi, ia pun meminta Dohyo untuk membonceng Nabi dan ialah yang akan mengurusi sepedanya. Sampailah mereka di tempat Dohyo dan Dohyo ingin menyampaikan sesuatu tapi nanti saja. Tepat di saat itu Jeon datang dengan mobil barunya sehingga Nabi yang melihat keberadaan Jeon ada di sana sudah pasti membuatnya terkejut. Lohe, kok ada Jeon anjing? Sehingga Dohyo yang melihat Jeon memandangi Nabi pun langsung maju ke depan seolah jika kau ingin dekat-dekat oleh Nabi, langkahi dulu mayatku. Jeon pun memperkenalkan dirinya, begitupun dengan Dohyo. Dan episode 6 pun selesai. Lanjut episode 7. Di episode 7 dimulai dari mereka semua yang akan pergi ke Lokakarya, sedangkan Jeon, ia yang masih memandangi kupu-kupu miliknya, mendapatkan sebuah pesan akan Lokakarya itu. Sehingga ia pun pergi OTW ke tempatnya dengan mobil baru hadiah ulang tahun. Dan di lain tempat, Nabi dan Dohyo yang masih jalan-jalan sembari bersenang-senang, membuat Nabi pun senang ketika bersama dengan si Dohyo. Hingga di saat Jeon bertanya akan tempatnya ke penduduk sekitar, ia pun melihat Nabi tapi bersama dengan si Dohyo. Alhasil membuatnya sedih karena Nabi bersama dengan pria lainnya bahkan terlihat senang. Sampailah Nabi dan Dohyo di tempat Dohyo serta Dohyo ingin menyampaikan sesuatu tapi nanti. Dan tepat di saat itu Jeon datang yang membuat Nabi terkejut. Bahkan di saat Jeon dan Nabi saling menatap, Dohyo yang melihat hal tersebut pun langsung maju ke depan dan mereka pun saling memperkenalkan diri. Tepat di saat itu mereka semua pun sampai di sana yang ternyata mereka menyewa tempat dari Dohyo untuk melakukan Lokakarya itu. Bahkan di saat Bitna menggoda si Nabi akan ia yang dekat dengan si Dohyo, Jeon yang mendengar hal itu dibuat nyesel. Sehingga Hyun yang paham pun langsung menemani Jeon. Jiwon pun meminta maaf kepada Nabi karena Jeon ikut serta bertanya akan apa yang terjadi dengan dirinya dan Jeon. Sehingga Nabi pun menjelaskan bahwa ia yang salah. Dohyo pun menunjukkan kamar yang akan
akan mereka tepati serta ia akan menyiapkan bahan-bahan untuk barbekyuan nanti. Dan karena mereka semua ingin pergi ke taman bermain, mereka pun mengajak Dohyo untuk ikut juga sembari mengabadikan momennya. Tapi ketika Jaehyun melihatnya, membuat ekspresi dari Dohyo berubah seperti ada dendam kesumat dengannya. Dohyo pun bertanya akan Nabi akan hal itu dan memutuskan untuk ikut asalkan bersama dengan Nabi. Bukan hanya itu, di saat semuanya sudah pergi dan hanya Jaehyun seorang, ia yang berniat pergi bersama dengan Nabi. Nabi duduk di belakang dan Dohyo ikut juga dan duduk di sebelah Jaehyun. Alhasil keadaan menjadi sangat-sangat canggung dan diam-diam baik kayak kebelet berak. Jaehyun pun bertanya akan bertemunya Nabi dengan si Seol, bahkan memberitahu kalau Seol tertarik dan ingin berbincang banyak hal dengan si Nabi, yang padahal Seol sengaja membuat Nabi mundur. Alhasil membuat Nabi pun kesal akan hal itu. Sampailah mereka di taman bermain dan bersenang-senang di sana. Namun entah kenapa di kisahnya Bitna, Hyun begitu mencuek si Bitna. Dohyo pun terus mengabadikan momen, lebih tepatnya hanya terfokuskan kepada Nabi seorang. Dan hal tersebut dilihat oleh Jaehyun dari kejauhan yang makin membuatnya nyesek karena Nabi terus tersenyum ketika bersama dengan si Dohyo. Hingga di saat mereka naik ke biang lala, Dohyo yang sebenarnya ingin bersama dengan si Nabi, ia malah diminta untuk ikut bersama dengan Bitna. Alhasil Nabi pun bersama dengan Jaehyun. Sedangkan Sol, ia pun tidak ingin naik sehingga Sehun ingin menemani Sol yang tidak ikut naik. Namun karena Jiwon ingin naik, Sol pun ikut. Sabar brother. Di bagian Dohyo, ia pun hanya memfoto-foto Bitna dengan si Jinsun. Dan Hyun masih saja mencueki Bitna, bahkan enggan untuk foto bareng dengan si Bitna. Bahkan Dohyo kepikiran akan Nabi yang bersama dengan Jaehyun. Dan Nabi yang bersama dengan Jaehyun, mereka pun hanya diam-diam saja. Dan Nabi lebih memilih untuk melihat pemandangannya, sambil Jaehyun sedikit menggombal si Nabi agar keadaan tidak menjadi canggung dan diam-diam seperti itu. Dan di posisi Jiwon dan Sol, Jiwon pun takut akan ketinggian. Alhasil Sol pun menenangkan Jiwon akan ketakutannya berupa memegang tangannya. Dan itu malah membuat Jiwon baper. Baper? Wah, fix ini LG to the BT kah? Astaga. Kembali ke Nabi dan Jaehyun. Jaehyun pun terus memandangi Nabi sehingga Nabi bertanya akan hal itu. Jaehyun pun berkata bahwa ia sedang tidak baik-baik saja dan memberitahu bahwa waktu itu ia sedang berulang tahun, serta sedih karena Nabi tidak menjawab teleponnya, bahkan mengucapkan ulang tahun untuknya. Padahal ia sangat ingin jika Nabi mengucapkan ulang tahun untuknya. Namun Nabi hanya diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembalilah mereka semua ke tempat dari Dohyo. Bahkan sudah ada sepupu dari Dohyo di sana untuk membantu mereka. Sepupu Dohyo yang melihat Jaehyun pun sudah pasti membuatnya langsung terpincut akan ketampanannya, bahkan langsung berkenalan dengan si Jaehyun. Dan Jaehyun dengan senang hati menerima sepupu dari Dohyo, sehingga Nabi pun dibuat nyesek ketika melihatnya. Bahkan di saat mereka menyiapkan makanan, Nabi terus dibuat salfok ketika sepupu dari Dohyo saling berbincang dengan si Jaehyun. Dan Dohyo, ia pun menunjukkan hasil gambar yang ia ambil sebelumnya kepada mereka. Sedangkan Jiwon, ia pun sudah minum-minum padahal makan saja belum selesai dibuat. Dan Hyun, ia yang sedang barbekyuan, Bitna yang datang untuk mencicipi dan ingin menyuapi Hyun. Hyun masih mencueki si Bitna. Kembali ke Nabi, ia pun hanya dibuat cemburu ketika melihat si Jaehyun, sehingga Bitna yang melihatnya ngeh akan hal itu serta bertanya alasan Nabi menghindari Jaehyun jika Nabi suka dengan si Jaehyun. Nabi memberitahu bahwa Jaehyun sudah punya pacar dan meminta Bitna untuk tidak mengkaitkan dirinya dengan Jaehyun lagi, yang membuat Bitna terkejut akan hal itu dan merasa itu impossible atau tidak mungkin Jaehyun punya pacar. Dan ketika Nabi ingin mencuci garnish, Dohyo yang ingin membantu Nabi, Sehun malah mengira bahwa Nabi jadian dengan si Dohyo. Bahkan Jinsu kepo akan awal Dohyo kenal dengan si Nabi. Dohyo pun berkata kalau Nabi adalah teman masa kecilnya, dan untuk membuat Jaehyun mundur, ia sampai berkata kalau Nabi adalah cinta pertamanya. Alhasil membuat mereka yang tahu kalau Jaehyun suka dengan Nabi membuat mereka terkejut, baik si Sol dan juga si Hyun, sehingga Nabi pun agak kesal akan perkataan dari Dohyo barusan. Mereka pun bermain permainan lagi, yang dimana permainannya sekarang saling berbisik dan menyebut nama yang dari bisikan tersebut
dan harus jujur. Bisikan awal untuk si Sehun dan ia menyebut si Jiwon. Alhasil Jiwon pun kepo dan ternyata bisikannya adalah siapa yang paling burik di sana. Otomatis membuat Jiwon pun emosi kepada Sehun. Bisikan untuk Bitna dan jawabannya adalah si Dohyo. Alhasil mereka pun kepo termasuk si Hyun yang ternyata pertanyaannya siapa pria idealmu di sini. Nyesel sekali untuk si Hyun. Bisikan untuk Nabi yang dimana bisikannya berupa siapa yang paling sering membuat Nabi tersenyum dan Nabi langsung berkata kalau Dohyo lah orangnya. Sehingga Jeon pun hanya diam tanpa penasaran dengan apa yang ditanyakan oleh si Dohyo. Namun di saat itu Dohyo ingin mengurusi sesuatu dan meminta sepupunya untuk membawa mereka nanti ke pantai. Kembali ke permainan yang dimana di saat sepupu Dohyo berbisik kepada Jeon, Jeon menyebut nama Nabi. Alhasil mereka pun kepo, bahkan raut dari sepupu si Dohyo begitu kesal. Namun Nabi yang sebenarnya kepo pun berpura-pura bahwa ia tidak kepo akan pertanyaannya apa. Dan karena Jiwon sudah mabuk keras karena kebanyakan minum, Sol pun membawa Jiwon pergi ke dalam. Hingga di saat itu Jiwon yang mabuk berat pun memberitahu bahwa ia menyukai Sol. Sukanya bukan dalam arti persahabatan ini, tapi lebih daripada itu. Ternyata dugaan saya benar teman-teman, bahwa drakor ini ada unsur-unsur LGBT. What the pucat. Udahlah ceritanya sebenarnya aduh begitu-begitu aja, cipokannya banyak, os-osnya banyak. Sekarang ada unsur LGBT. Fucking shit me. Dan Sol juga memiliki perasaan yang sama dengan si Jiwon. Malas anjir. Namun karena ia tahu kalau Jiwon lagi mabuk dan pasti secara tidak sadar melakukannya, ia pun tidak ingin berharap. Ya jangan berharap biar tidak ada unsur-unsur begitu anjir. Sedangkan Dohyo, ia pun mendekorasi tempat khusus untuk Nabi. Kembali ke perkumpulan, mereka yang melihat sikap Jaeyeon yang sudah berubah seperti itu merasa kalau Jaeyeon sudah menemukan jodohnya dan kepo siapa kira-kira orangnya. Namun karena Bitna terus dan terus mengkompor-kompori Jaeyeon padahal ia tahu kalau orangnya adalah Nabi, Hyun yang tahu juga meminta Bitna untuk berhenti dan mengalihkan hal tersebut. Tapi Bitna masih kekeh yang membuat Jaeyeon pun ingin menjawabnya. Tapi tiba-tiba sepupu Dohyo menjatuhkan gelas bahkan membuat tangannya terluka. Alhasil Nabi pun langsung mengobati tangan sepupu dari si Dohyo serta ia meminta mereka untuk pergi ke pantai karena Dohyo sudah menyiapkan kembang api di sana. Tapi ketika mereka semua ke pantai, sepupu Dohyo pun bertanya hubungan Nabi dengan si Jaeyeon itu seperti apa dan merasa kalau Jaeyeon menyukai Nabi karena pertanyaan yang waktu itu ia bisikan kepada Jaeyeon adalah siapa orang yang ingin kau cium malam ini, yang membuat Nabi terkejut dan mengalihkan hal tersebut kalau Jaeyeon memang suka menggoda-goda seperti itu. Bahkan ia tidak ikut dan hanya ingin ke rumah bibinya saja karena ia sudah lelah. Terlihat mereka yang bersenang-senang sembari bermain petasan dan Dohyo masih mengabadikan momen mereka. Bitna yang melihat Hyun yang masih saja mencuekinya mencoba untuk mendekati Hyun. Hyun pun dibuat kesalahan Bitna tadi yang terus memojoki Nabi dan juga Jaeyeon. Alhasil Bitna pun meminta maaf dan tidak akan mengulanginya. Namun di saat itu Hyun memberitahu kalau Bitna jangan mempermainkan perasaannya karena ia tahu kalau Bitna mendekatinya karena memandang rendah si Hyun, bahkan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, yang membuat Bitna terkejut dan sedih akan hal itu. Hingga di saat sepupu dari Dohyo datang, Dohyo pun dibuat terkejut karena tangan sepupunya luka dan bertanya di mana Nabi. Sepupunya memberitahu kalau Nabi tidak ikut. Namun ketika sepupunya bertanya di mana si Jaeyeon, membuat Dohyo terkejut. Kembali ke Nabi, Jaeyeon pun datang menghampiri Nabi dan ia tahu kalau tangan Nabi terluka juga. Alhasil ia pun mengobati tangan Nabi. Namun karena Nabi tidak ingin luluh lagi dengan si Jaeyeon yang fuckboy karena nggak tobat-tobat ini, ia pun dibuat kesal akan Jaeyeon yang terlalu blak-blakan akan hubungan mereka. Jaeyeon pun meminta Nabi untuk jujur akan perasaannya sehingga Nabi pun berkata bahwa Jaeyeon punya pacar. Alhasil karena itu tidak benar atau hoaks, Jaeyeon pun langsung mengarahkan Nabi ke arah meja sambil bertanya, apakah kau sungguh ingin melepaskanku? Kalau tidak mau maka aku akan berhenti. Alhasil Nabi seketika luluh lagi dan tak
berdaya akan aura dari si Jaehyun, sehingga mereka pun bercipok-cipokan. Wow, udah malas, aku udah B aja itu adegan. Nying, karena terlalu banyak, anjir, tidak spesial lagi tuh adegan cipokan bangsa. Sempat terhenti karena panggilan masuk dari si Dohyo, tapi Nabi tidak peduli dan ingin melanjutkannya, sehingga Jaehyun pun merasa jika dilanjutkan maka ia tidak yakin bisa berhenti, bahkan lebih ke hangyu anjing. Dan episode 7 pun selesai. Lanjut episode 8. 나비가 보면 좋아하겠다. Di episode 8 dimulai dari Nabi yang bercipokan dengan si Jaehyun. Tepat di saat itu Dohyuk menelpon Nabi. Alhasil karena hal itu membuat Nabi pun tersadar bahwa harusnya ia tidak luluh dengan si Jaehyun dan memutuskan untuk pergi. Tepat di saat itu Dohyuk pun datang serta ingin menyampaikan sesuatu yang tadi ia ingin sampaikan. Dohyuk pun membawa Nabi ke sebuah tempat yang sudah didekorasi oleh Dohyuk, yang ternyata niatan dari Dohyuk adalah untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi dan meminta Nabi untuk menjadi pacarnya. Namun sayang sekali momennya sangat lagi tidak tepat sekali karena Nabi habis cipok-cipok dengan si Jaehyun. Terlebih lagi Dohyuk bukan tokoh utama di drakor ini, jadinya Dohyuk pun sudah pasti terentis. Sabar Dohyuk, coba saja kamu tokoh utama di drakor ini, kamu pasti happy ending kok. Sabar. Padahal good boy parah si Dohyuk ini, anjir, udah jago masak, good looking, artis YouTube, masih tersia-siakan. Anjing, memang timingnya tuh tidak tepat gitu. Bahkan di saat Nabi menangis karena tidak bisa menerima cinta dari si Dohyuk yang masih siap menjadi badut kalau Nabi boleh bersandar di pundaknya. Hal tersebut malah makin membuat Nabi merasa bersalah serta memutuskan untuk pergi. Hingga di saat Dohyuk balik ke tempatnya, ia yang bertemu dengan Jaehyun meminta Jaehyun untuk tidak membuat Nabi kebingungan akan hal itu. Namun jawaban dari Jaehyun bahwa tidak sopan jika Dohyuk ikut campur urusan orang dan bertanya apakah Nabi mudah goyah karena dirinya, ya membuat Dohyuk makin emosi dan berkata bahwa Nabi menyesali setiap waktunya bersama dengan si Jaehyun dan ingin melupakan semua itu. Hingga keesokan harinya Nabi yang bangun pun dibuat terkejut karena ada mobil Jaehyun di depan rumah bibinya, yang ternyata Jaehyun lagi belajar tentang teknik yang ingin ia pelajari dari bibi Nabi. Dan ketika ia melihat foto kecil dari Nabi bersama dengan sang bibi, si bibi pun tahu bahwa Jaehyun lah yang membuat Nabi pergi ke sana. Nabi pun datang sehingga bibinya memberitahu kalau Jaehyun teman dari Nabi, makanya ia mau membantu si Jaehyun, yang membuat Nabi pun kesal karena bibinya asal menerima si Jaehyun. Namun di saat bibinya ingin menyiapkan makanan untuk Jaehyun, Nabi pun meminta Jaehyun untuk melupakan kejadian kemarin karena menurutnya hal itu adalah sebuah kesalahan efek samping dari mabuk. Dan ketika Jaehyun bertanya akan Nabi yang berpacaran dengan si Dohyuk, Nabi berkata bahwa itu bukan urusan Jaehyun, yang membuat Jaehyun nyesek mendengarnya dan memilih untuk balik ke Seoul. Di lain tempat mereka yang makan-makan pun mereka pun bertanya ke Jiwon apakah Jiwon mengingat kejadian semalam. Jiwon memberitahu bahwa ia ingat sampai bermain permainan saja, setelah itu ia tidak mengingat apapun, yang membuat Sol sakit hati mendengarnya karena harapannya dihancurkan lagi berupa menglesbi. Sedangkan Nabi ia pun akan balik ke Seoul, tapi di saat itu Dohyuk pun datang untuk berpamitan dengan Nabi serta memberikan cemilan untuk Nabi. Namun ketika ia keluar, ia pun menelpon Nabi dan memberitahu bahwa ia tidak akan menyerah untuk mendapatkan Nabi sebelum Nabi mendapatkan pacar baru atau sungguh tidak menyukai Dohyuk, yang membuat Nabi pun terkejut dan hanya terdiam mendengar kata-kata dari Dohyuk itu. Sedangkan Jaehyun ia yang melakukan proyeknya pun masih dibuat kepikiran akan Nabi dan dibuat tidak tenang. Kembali ke mereka yang balik dari Lokakarya, dan di sisi Sol dan Jiwon, Sol pun seketika menghindar dari Jiwon karena Jiwon yang tidak mengingat ketika ia mengungkapkan perasaannya kepada si Sol. Sedangkan di sisi Bitna dan Hyun pun masih dengan perkataannya bahwa mereka lebih baik putus saja dan berteman seperti dulu saja. Alhasil membuat Bitna pun kesal akan hal tersebut karena baru juga pacaran kok udah putus anjing. Sampailah Nabi di rumah dan ia dibuat bimbang antara memilih Jaehyun yang fuckboy atau Dohyuk
Dohyo yang si good boy. Jaeyeon dan Hyun pun saling curhat akan hubungan mereka, dan untuk si Jaeyeon, ia memang belum membaik dengan si Nabi, tapi ia dapat ilmu dari bibi Nabi. Sedangkan Hyun, ia sudah mengakhiri hubungannya dengan Bitna, yang membuat Jaeyeon terkejut. Bitna yang masih kesal pun meluapkannya dengan ngegame, dan tepat di saat itu teman Bitna pun datang. Bitna pun memberitahu kalau ia sudah putus dengan pacarnya yaitu si Hyun, dan bertanya arti pacaran menurut temannya, dan temannya pun memberitahu pendapatnya tentang pacaran serta bertanya balik, dan jawaban Bitna ya kalau pacaran itu bercipok-kecipokan dan hanyu dengan satu orang. Sehingga temannya paham kenapa Bitna bisa diputusin, karena di pikirannya hanya hanyu dan hanyu saja, padahal pacaran bukan hanya itu saja. Sedangkan di lain tempat, Nabi yang sedang menggambar mengingat akan perkataan Jaeyeon waktu di Lokakarya, serta memutuskan untuk membuang semua barang-barang dari si Jaeyeon. Tapi ketika ia ingin memberitahunya kepada si Jaeyeon, terdapat panggilan dari si Dohyo, sehingga Nabi pun teleponan dengan si Dohyo, serta Dohyo akan pergi ke Seoul dan ingin bertemu dengan Nabi. Hingga keesokan harinya, Jaeyeon pun sedang menjelaskan karyanya kepada seorang bule, dan hal itu dilihat oleh Nabi, yang ternyata itu adalah orang dari VCU atau kampus yang ada di Amerika, dengan niatan ingin merekrut Jaeyeon karena Jaeyeon berbakat akan hal itu. Namun di saat itu mereka pun bertanya akan persiapan Nabi untuk pertukaran pelajarnya, dan Nabi sudah mempersiapkannya, yaitu karya yang ia bikin sekarang, serta akan bekerja keras untuk itu. Dan di saat Nabi sedang menyelesaikan karyanya, Jaeyeon pun datang dan memberitahu bahwa ia masih mempertimbangkan untuk pergi ke Amerika atau tidak. Nabi pun bertanya akan barang-barang dari Jaeyeon apakah dibuang atau digimanakan, dan Jaeyeon akan mengambilnya. Namun karena waktu itu Nabi memiliki janji ke Jaeyeon, Jaeyeon pun pergi membawa Nabi ke sebuah galeri seni. Namun sayang, galeri tersebut adalah galeri dari pameran sang mantan, sehingga Nabi memiliki trauma ketika pergi ke sana dan memberitahu hal tersebut kepada Jaeyeon. Tapi Jaeyeon malah sebaliknya, karena waktu itu ia datang ke pameran seni, ia melihat wanita yang sangat kyowo, sehingga membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Bukan hanya itu, ia bertemu lagi dengan wanita itu, sehingga ia merasa bahwa itu adalah takdir. Alhasil membuat Nabi pun cemburu mendengar hal itu. Sedangkan di lain tempat, Jiwon pun menghampiri Sol, tapi Sol masih bersikap dingin dan mencoba untuk menjauhi si Jiwon. Dan Bitna patah hatinya makin menjadi-jadi, serta menghabiskan waktunya hanya di warnet saja. Selesai dengan semua itu, mereka pun mendapatkan masalah berupa model untuk kelas tidak hadir. Namun karena ada Jaeyeon di sana, mereka pun langsung meminta bantuan Jaeyeon untuk menjadi modelnya, yang membuat Nabi terkejut. Sesi gambar pun dilakukan dengan model si Jaeyeon, yang membuat wanita-wanita bisa hamil online. Anjing, hamil online, anjing, bahasa apa itu cowok? Dan selesai dengan kelas itu, Nabi pun datang menemui Dohyo yang sampai di Seoul. Dohyo pun langsung membawakan makanan kesukaan dari Nabi, serta menunjukkan video dengan konsep dari saran Nabi, yang dimana hal tersebut dilihat oleh Jaeyeon dari kejauhan. Nabi pun menjadi penonton pertama dari konsep video baru dari si Dohyo, sehingga Dohyo pun hanya memandangi Nabi serta selalu tersenyum melihatnya, walaupun ia pernah terente sebelumnya. Dohyo pun melihat karya dari si Nabi yang membuatnya kagum akan Nabi. Namun ketika Dohyo bertanya tentang asisten dari Nabi, Nabi hanya memberitahu 2 juniornya, yang padahal salah satu asistennya adalah si Jaeyeon. Bahkan ia merasa kalau ia berselingkuh dari si Dohyo, padahal mereka tidak ada hubungan lebih daripada teman. Selesai dengan semua itu, Nabi pun mengantar Dohyo balik serta berpamitan dengannya, dan Nabi tak ingin mengecewakan Dohyo apapun yang terjadi. Tepat di saat itu, ia mendapatkan info bahwa ia gagal dan tidak terpilih dalam program pertukaran pelajar. Alhasil membuatnya sedih akan hal itu karena ia bekerja keras untuk itu. Di lain tempat, Jiwon yang sedang sendiri, ia pun dibuat bingung dengan perubahan sikap Sol yang drastis, serta mulai teringat akan ia yang mengungkapkan perasaannya ketika mabuk kala itu. Alhasil ia pun pergi menemui Sol, dan ketika ia bertemu dengan Sol, ia pun memberitahu bahwa ia sudah mengingat hal itu. Namun ketika
ketika Sol bertanya lalu apa, Ji-won sama sekali tidak tahu mau ngomong apa, sehingga Sol pun merasa kalau Ji-won datang untuk meminta maaf atas kejadian waktu itu. Dan itu dilakukan oleh Ji-won sehingga Sol pun terluka seolah kejadian kemarin hanyalah kesalahan. Oh tentu dong itu kesalahan, suka sama jenis itu kan sudah salah. Oh anjing makin nanya lagi. Ya emang kesalahan dong, stoplah LG to the BT ini anjir. Alhasil Sol pun jujur bahwa ia suka dengan Ji-won bukan sebagai teman tapi pacar. Anjir. Serta meminta maaf karena menyukai si Ji-won dan menglesbi seperti itu. Ji-won pun menghentikan Sol dan memberitahu bahwa ia juga tidak tahu perasaannya apakah suka sebagai sahabat atau lebih juga seperti si Sol, serta pergi dari sana. Do-hyuk pun sampai di restorannya dan rekannya ternyata ini bukan ayahnya guys, ternyata ini karyawannya anjir. Tahu bahwa perasaan senang dari si Do-hyuk berasal dari si Nabi. Sedangkan Nabi, ia yang ingin pulang pun ternostalgia akan tempat di saat ia pertama kali bertemu dengan si Jaeyeon. Bahkan di saat itu terdapat telepon dari si Jaeyeon yang ternyata Jaeyeon sudah berada di belakang Nabi sambil mengucapkan kata-kata yang pernah ia katakan sebelumnya di sana. Dan episode 8 pun selesai. Lanjut episode 9. 빨리 마시네. Di episode 9 dimulai dari Nabi dan Jaeyeon yang berbincang di bar pertama kali mereka bertemu. Bahkan di saat Do-hyuk mengirim pesan kepada Nabi, Jaeyeon pun bertanya akan hal itu dan memberitahu kalau ia melihat Nabi dan Do-hyuk sebelumnya. Jaeyeon pun bertanya apa yang Nabi suka dari si Do-hyuk. Nabi memberitahu kalau Do-hyuk itu baik, pintar masak, pengertian, tapi yang paling penting Nabi nyaman ketika bersama dengan si Do-hyuk. Dan alasan ia menolak si Do-hyuk karena ia tidak ingin mengecewakan Do-hyuk akan Nabi yang sebenarnya. Ya lebih mengecewakan terente sih. Terlihat Do-hyuk yang dibuat kegirangan ketika chatan dengan si Nabi, sehingga rekannya yang muak melihat hal tersebut pun meminta Do-hyuk untuk segera menemui Nabi. Awalnya Do-hyuk enggan, tapi karena rekannya meyakinkan Do-hyuk bahwa jika tidak dikejar akan diambil orang, Do-hyuk pun berencana untuk menemui Nabi. Kembali ke Nabi dan Jaeyeon, Jaeyeon pun berniat untuk pergi mengambil barangnya. Namun sayang tepat di saat itu ada si Do-hyuk di sana yang melihat Nabi bersama dengan Jaeyeon, sehingga Jaeyeon yang melihat ada Do-hyuk di sana, ia pun ingin membuat Do-hyuk cemburu dengan cara masuk ke dalam tempat dari Nabi. Padahal Nabi meminta Jaeyeon untuk di luar. Alhasil membuat Do-hyuk pun sangat-sangat tertusuk, dibanting tenggelam di dasar laut serta dimakan kontolodon. Nyesel itu men. Sabar Do-hyuk, mungkin di drakor lain kamu bisa happy ending. Sedangkan di lain tempat, Bitna yang sedang minum-minum dengan temannya pun mulai menyodorkan para pria-pria kepada Bitna. Namun karena Bitna sudah tidak tertarik dan masih ada Hyun di hatinya, ia pun menolak hal itu. Kembali ke Nabi dan Jaeyeon, Jaeyeon pun dibuat terkejut karena Nabi masih menggantung souvenir kupu-kupu yang ia buat, serta masih mencoba untuk menggoda si Nabi apakah Nabi masih berada di genggamannya atau tidak. Dan ketika ia ingin mencipok-cipoknya, Nabi pun menolak cipokan tersebut sambil berkata untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Alhasil membuat John pun sedih karena Nabi menganggap selama ini mereka berdua hanyalah sebuah kesalahan dan memutuskan untuk serius bahwa ia benar-benar menyukai Nabi serta mengajaknya berpacaran. Otomatis membuat Nabi pun terkejut karena tiba-tiba seperti itu, padahal ia berulang kali dipermainkan oleh si Jaeyeon. Dan apakah ucapan dari Jaeyeon itu benar-benar dari hatinya? Hingga di saat Jaeyeon di rumah, ia pun masih kepikiran akan ucapannya untuk mengajak pacaran yang ia lakukan. Begitupun dengan Nabi yang kepikiran akan hal itu. Bahkan di saat ia mendapatkan pesan dari si Do-hyuk untuk bertemu, ia memilih untuk tidak bertemu. Alhasil membuat Do-hyuk pun sedih dan balik pulang. Dan keesokan harinya di kampus, Nabi yang sedang berbincang dengan Sol, Ji-won yang datang membuat keadaan seketika menjadi awkward, terlebih lagi Ji-won dan juga Sol. Sedangkan Do-hyuk, ia pun masih meng-sad boy, bahkan masakan yang ia biasanya bikin menjadi tidak enak akan hal itu, serta merasa apakah ia harus menyerah akan cintanya. Di lain tempat, Jaeyeon pun membuat sesuatu dengan tema kupu-kupu lagi. Sedangkan Bitna, ia pun mendapatkan info dari Sehun bahwa Hyun sekarang kerja paruh waktu di sebuah warnet. Dan tepat di saat itu, Hyun pun ingin berbincang dengan
dengan Bitna, yang dimana Hyun pun memberikan paket yang dibeli oleh si Bitna. Namun karena Hyun bertanya akan baju miliknya ada di Bitna, membuat Bitna pun kesal akan hal itu. Di lain tempat, Sol pun bertemu lagi dengan Juhyo, yang dimana Juhyo pun ingin mengajak Sol pergi ke pameran seni bersama. Bahkan langsung mengutarakan perasaannya bahwa ia sudah menyukai Sol sejak awal. Sudah pasti Sol pun tidak bisa menerimanya karena ia sudah menyukai seseorang. Ya, si Jiwan emang kenapa harus begitu ceritanya Bang Sul? Alhasil Juhyo pun terente, dan terentenya bukan karena kalah saing sama cowok tapi cewek. Sedangkan Jiwan, ia pun curhat ke Nabi akan apa yang harus ia lakukan karena ia takut jika ia menerima Sol dan mereka berpacaran. Ini najisnya. Takutnya ketika mereka putus hubungannya tidak seperti dulu lagi. Ya sama saja kayak misal kalian suka gitu sama sahabat sendiri, jika kalian utarakan takutnya itu pertemanannya hancur gitu. Jadi kalian memilih untuk dipendam aja sampai beda alam. Jaeyeon yang pergi untuk menyerahkan dokumen melihat nama orang yang terdaftar untuk pertukaran pelajarnya, yang dimana nama dari Nabi ada di sana tapi malah tidak lolos. Karya dari Nabi pun dilihat oleh dosen, sehingga dosennya yang melihat karya dari Nabi pun tidak puas dengan hasilnya karena ia tidak merasakan emosi di dalam karya dari Nabi, bahkan mengkritik Nabi padahal Nabi itu berbakat, apalagi asistennya adalah Jaeyeon yang berbakat juga. Alhasil membuat Nabi pun ngedown akan hal itu. Bitna yang bersama dengan temannya pun melihat status dari seorang wanita akan Yun yang kerja di warnet. Otomatis membuat Bitna pun cemburu akan hal itu karena wanita itu memuji ketampanan dari Hyun. Di tempat Dohyo, ia yang lagi mengedit video terbarunya dan ada footage Nabi di sana, membuatnya rindu akan si Nabi dan mencoba untuk menelponnya. Dan tepat di saat Nabi sedang kebingungan akan karyanya perlu diapakan lagi, Jaeyeon yang melihatnya, tiba-tiba Nabi pun mendapatkan panggilan masuk dari si Dohyo, sehingga Nabi pun teleponan dengan Dohyo, dan Jaeyeon yang melihatnya dibuat nyesek akan hal tersebut serta merasa bahwa Nabi sudah sepenuhnya lepas dari dirinya. Nabi pun curhat akan dirinya yang sedang tidak baik-baik saja, baik tidak lolos pertukaran pelajar dan karyanya dikritik habis oleh si dosen. Tapi untungnya karena ada Dohyo membuat rasa sedihnya sedikit mereda. Di lain tempat, Sol dan Jiwan yang sedang di taman pun, Jiwan pun akhirnya mengungkapkan rasa kebingungannya kepada si Sol dan takut akan kekhawatirannya selama ini, sehingga Sol yang cukup tahu bahwa Jiwan memiliki perasaan yang sama dengannya menenangkan ketakutan dari Jiwan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Jiwan apapun yang terjadi, bahkan sampai nyawanya diambil. Dan ya, mereka pun berpacaran di saat itu. Udahlah, kita skip aja adegan-adegan begini. Anjir, astaga malas cok. Kembali ke Nabi, ia yang bersiap-siap untuk balik. Jaeyeon pun datang dengan niatan mengantar Nabi. Sampailah mereka di depan rumah Nabi, tapi sebelum itu Jaeyeon pun memberikan hadiah ke Nabi berupa gelang yang ia bikin dari tangannya sendiri, sehingga Nabi yang melihatnya merasa bahwa Jaeyeon benar-benar serius kali ini, tapi ia masih ragu. Hingga keesokan harinya, Bitna yang masih cemburu akan status itu, ia pun bertemu dengan temannya, sehingga ia pun berinisiatif untuk mengajak temannya main game di warnet tempat Hyun bekerja. Sampailah ia di tempat Hyun kerja, namun Hyun malah bersikap tidak peduli kepada Bitna. Di lain tempat, Dohyo yang mendapatkan agensi karena video YouTube-nya ramai, ia yang masih melihat kontraknya pun melihat kalau Jaeyeon bersama dengan wanita lain, yaitu si Seol, yang dimana Seol pun akan balik ke Amerika serta berpamitan dengan Jaeyeon, sehingga Seol pun meminta pelukan terakhir dari Jaeyeon karena ia tidak ingin melihat Jaeyeon lagi. Sedangkan Nabi, ia yang lagi stres didatangi oleh Sol. Nabi pun tahu akan hubungan Sol dan Jiwan, walaupun tidak ada yang memberitahunya, tapi karena Sol terlalu mencolok makanya mudah ditebak. Namun ketika Sol bertanya akan hubungan Nabi dengan Jaeyeon bagaimana, Nabi pun memberitahu bahwa ia sepertinya tidak cocok dengan Jaeyeon, bahkan mungkin semuanya sudah salah sejak awal. Terlebih lagi ia tidak menemukan solusi untuk karyanya, sehingga Sol pun paham bahwa Nabi sedang mencari jawaban atas pertanyaan
pertanyaan di kepalanya. Balik lagi ke Bitna. Ia yang kesal akan Hyun karena tidak mengantarkan pesanannya, mencoba untuk menelponnya, tapi Hyun tidak menjawabnya. Yang ternyata HP dari Hyun ditinggal. Bahkan ketika ia melihatnya, ternyata nama kontak Bitna adalah My Sunshine atau matahariku, yang membuat Bitna pun salting akan hal tersebut karena diam-diam Hyun masih menyukainya. Alhasil di saat Hyun datang dan Bitna menyindir hal tersebut, Bitna pun ingin mengajak Hyun untuk pergi berkencan. Sedangkan di lain tempat, Nabi yang makan-makan dengan asistennya sembari rapat proyek, si Jinsun yang kepo akan hubungan Nabi antara dengan Jaeyeon atau si Dohyo membuat Nabi pun kesal karena Jinsun terlalu kepo akan hubungan pribadinya, yang dimana hal tersebut didengar oleh Jaeyeon yang baru datang. Balik lagi ke Bitna, yang dimana paket dari Bitna sebelumnya adalah sebuah gantungan kunci untuk pasangan. Bahkan di saat itu juga mereka yang sebenarnya masih sama-sama cinta satu sama lain memutuskan untuk balikan dan menjalin hubungan yang benar-benar pasangan, bukan hanya eos-eos dan cipokan saja, tapi lebih daripada itu, melengkapi kekurangan dan saling mencintai, bukan mencintai dan dicintai. Nah, ini baru ngena gitu romantisnya, entah kenapa gitu, lebih ngena side story daripada main story-nya, anjir. Karena mungkin terlalu barbar aja gitu. Dari awal pertemuan udah pok cipok, udah eos, what the hell. Jadi kayak kesan romantisnya tuh kayak kurang jadinya. Hingga di saat Nabi selesai makan, ia pun mendapatkan telepon dari Dohyo akan pertemuan mereka, dan hal itu didengar oleh si Jaeyeon. Bertemulah Nabi dengan Dohyo, dan Dohyo pun langsung memberitahu hasil foto yang ia ambil kepada Nabi sebelumnya. Bahkan ia juga memberikan payung ke Nabi padahal cuaca lagi tidak hujan. Mereka pun jalan sambil berbincang. Namun ketika Dohyo memberitahu akan waktu itu ia melihat Jaeyeon yang masuk ke rumah Nabi, membuat Nabi pun terkejut akan hal itu. Dohyo pun sungguh berharap Nabi bahagia, tapi karena ia melihat Jaeyeon yang bersama dengan wanita lain sebelumnya, meyakinkan Nabi apakah Jaeyeon pernah sekali saja dengan tulus menyukai Nabi. Sedangkan Jaeyeon, ia yang jalan sendiri dengan perasaan sedih, tiba-tiba turun hujan sehingga ia pun muter balik. Hingga di saat Nabi balik ke rumah, ia pun dibuat terkejut karena ada Jaeyeon di sana sambil kehujanan. Bahkan Jaeyeon dalam keadaan mabuk. Jaeyeon pun meluapkan kecemburuannya, bahkan memberitahu kalau ia melihat Dohyo sebelumnya ketika dirinya mengambil barang. Alhasil membuat Nabi pun kesal karena Jaeyeon tidak memberitahu hal itu. Namun karena mabuk itu, Jaeyeon pun mengucapkan kata-kata yang kelewat batas kepada Nabi. Alhasil membuat Nabi yang emosi akan kata-kata dari Jaeyeon memberitahu bahwa ia menyesal bersama dengan Jaeyeon selama ini. Apapun yang ia lakukan bersama dengan Jaeyeon, ia menyesalinya. Otomatis membuat Jaeyeon hanya terdiam akan kata-kata dari Nabi dan merasa bersalah karena telah mengucapkan kata-kata itu. Dan Nabi yang balik ke dalam hanya bisa menangis akan kejadian tadi dan juga perkataan dari si Jaeyeon. Dan episode 9 pun selesai. Lanjut episode 10 aka episode terakhir. 우리 만난 거 후회하냐고. Di episode 10 dimulai dari pertikaian Nabi dengan si Jaeyeon yang membuat Jaeyeon pun nyesek dan Nabi hanya bisa menangis akan perkataan dari Jaeyeon yang kelewat batas. Alhasil ketika di rumah, Jaeyeon pun tidak bisa tidur akan kejadian tadi dan masih kepikiran. Hingga keesokan paginya, Nabi pun masih terusik akan kata-katanya kemarin, bahkan memutuskan untuk mengerjakan karyanya sendiri tanpa bantuan dari Jaeyeon dan juga Jinsun yang agak beban sebenarnya. Bahkan di saat dia bertemu dengan Jaeyeon, Nabi pun langsung pergi sambil menatap sinis ke arah Jaeyeon. Sedangkan di lain tempat, Jiwon, Sol dan Sehun pun sedang berkumpul dan sudah pasti Sehun hanya melihat dua sejoli yang sedang kasmaran yang aduh malas banget anjing liatnya. Tepat di saat itu Bitna pun menelpon untuk meminta Sehun mengirim berkas mumpung laptop Bitna ada di sana. Namun karena ada passwordnya, Sehun pun bertanya akan hal itu yang ternyata passwordnya adalah Hyun ciptaan Tuhan terseksi anjir. Namun karena Sehun tidak mendengarnya karena Bitna bisik-bisik, membuat Bitna pun muak dan langsung dengan keras memberitahunya. Alhasil semua temannya pun tahu kalau Bitna jadian dengan si Hyun, yang membuat Bitna malu akan hal tersebut. Terlebih lagi Hyun menggoda akan password dari si Bitna. Kok begitu passwordnya? Dan di malam harinya mereka berdua pun saling memikirkan tentang kejadian yang tadi. Dan di keesokan harinya terjadi sebuah tragedi yang dimana karya Nabi hancur karena kipas di atas bautnya lepas.
lepas dan jatuh ke arah karya dari si Nabi. Otomatis Nabi yang melihat karyanya hancur lebur berkeping-keping seperti itu membuatnya sudah pasti shock akan hal tersebut, terlebih lagi pamerannya akan diadakan. Hingga di malam harinya, Jaehyun yang sedang mengemasi barang-barangnya mendapatkan telepon dari Sol yang memberitahu akan kejadian yang menimpa Nabi. Alhasil Jaehyun pun dengan cepat pergi ke kampus serta melihat Nabi yang terpuruk dengan karyanya yang sudah hancur berkeping-keping. Sehingga Jaehyun pun langsung meminta Nabi untuk memperbaiki semuanya dan mengulangnya dari awal. Bahkan Jaehyun berjanji setelah ia membantu Nabi menyelesaikan karyanya, ia akan menjauhi Nabi. Dan ya, hingga keesokan harinya mereka pun langsung memulai ulang karyanya. Berhari-hari mereka fokus membuat karyanya. Bahkan Jaehyun pun mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Tidak seperti biasanya seolah Jaehyun sudah tidak menganggap Nabi spesial lagi. Akhirnya karya Nabi pun selesai dibikin dan bagus anjir. Dan ya, karena karya sudah selesai dibikin, Jaehyun pun akan menempati janjinya, bahkan dengan berat hati berpamitan dengan Nabi karena ia akan pergi. Alhasil air mata dari Nabi seketika keluar. Jaehyun pun mengemasi barangnya. Bahkan di saat itu Jinsun pun datang untuk mempertanyakan hal itu. Jaehyun langsung memberikan alatnya kepada si Jinsun. Nabi pun terlihat tidak bersemangat padahal karyanya sudah jadi. Dan ketika ia akan balik, ia yang berpapasan dengan Jinsun. Jinsun pun langsung memberikan buku milik Nabi yang Jaehyun minta ke Jinsun, yang membuat Nabi terkejut karena kenapa bukunya ada di Jaehyun. Dan Jaehyun ia yang sampai ke rumah langsung membebaskan kupu-kupu yang ia pelihara selama ini. Nabi pun makin dibuat kepikiran karena barang-barang milik si Jaehyun sama sekali tidak ada. Yang ternyata Jaehyun pun berniat untuk pergi ke Amerika. Bahkan ngeh akan Jaehyun yang pamit sebelumnya ke Nabi dengan berat hati. Nabi pun terus terbayang-bayang akan si Jaehyun. Sedangkan di lain tempat yaitu si Dohyo, ia yang sudah menjalankan restorannya terlihat sudah makin populer karena ada fans yang mengajaknya berfoto. Dan hal tersebut dilihat oleh si Nabi yang datang. Mereka berdua pun berbincang dan Dohyo akan datang ke pameran seni dari si Nabi serta mengusahakannya. Namun ketika Dohyo dibuat salut akan asisten Nabi yang membuat Nabi berhasil menyelesaikan karyanya, seketika raut wajah dari Nabi pun berubah, bahkan menyebut kata-kata yang pernah Jaehyun katakan ke Nabi. Sehingga Dohyo pun ngeh bahwa pasti itu adalah si Jaehyun. Bahkan Nabi pun langsung mengalihkan pembicaraan. H-1 dari pameran Nabi pun akan dilakukan, tapi entah kenapa Nabi merasa tidak senang. Sehingga Sol pun bertanya apakah Jaehyun akan datang besok, dan sudah pasti Nabi tidak tahu. Dan terlihat Jaehyun yang sedang merenung. Kembali ke Nabi, ia yang sedang mencari outfit untuk besok melihat buku miliknya, dan ketika ia melihatnya ternyata ada sebuah gambar perempuan yang dimana itu adalah dirinya ketika ia mengunjungi pameran seni sang mantan. Sehingga ia pun nggak akan Jaehyun yang bercerita waktu itu akan cinta pandangan pertamanya, yang sudah pasti itu adalah Nabi yang dimaksud ketika Jaehyun pergi melihat pameran seni itu. Alhasil Nabi yang mulai tersadar bahwa cinta dari Jaehyun itu tulus walaupun sebelumnya ia dipermainkan. Ia pun mencoba untuk menemuinya dan menghubungi Jaehyun, namun sayang nomornya tidak aktif. Sampailah di hari H pameran seni dari si Nabi serta Nabi pun bersiap-siap. Sedangkan Jaehyun ia pun akhirnya memutuskan untuk datang menemui Nabi sembari melihat karya dari Nabi. Pameran seni pun diadakan dengan lancar yang membuat teman-temannya kagum dengan karya-karya mereka, terlebih lagi karya dari Nabi yang begitu sangat elegan dan damn, gila bagus banget anjir. Dan Nabi terlihat sedang menunggu seseorang, entah ia menunggu si Jaehyun atau si Dohyo, tapi sepertinya lebih dominan menunggu si Jaehyun karena Jaehyun tokoh utama di drakor ini. Dan tepat di saat itu dosennya pun memanggil, yang dimana dosennya kagum akan karya dari Nabi dan sesuai dengan ekspektasinya. Bahkan karya dari Nabi bisa membuat Nabi lolos untuk pertukaran pelajar ke Paris itu. Hingga di sore harinya Dohyo pun datang karena ia tadi ada syuting serta langsung melihat karya dari Nabi yang luar biasa menakjubkan. Namun di saat itu Nabi pun melihat Jaehyun yang datang, tapi karena Jaehyun melihat Nabi bersama dengan si Dohyo, ia pun pergi. Sehingga Nabi yang menyusul pun telat untuk bertemu dengannya. Dohyo pun datang menghampiri Nabi dan bertanya apakah Nabi menyukai Jaehyun. Nabi pun jujur di dalam lubuk hatinya bahwa ia memang menyukai Jaehyun. Bahkan ia tidak bisa menerima cinta dari Dohyo walaupun ia tahu Dohyo itu orangnya baik banget kepadanya. Dohyo pun paham serta berterima kasih karena
Nabi membuatnya merasakan perasaan yang sama lagi. Dan ia sadar bahwa ia juga telat momennya. Kalau saja ia lebih awal sebelum Jaehyun berhubungan dengan Nabi, mungkin ia bisa jadian. Tapi apa daya dia Dohyuk bukan tokoh utama di drakor ini. Namun ia meminta Nabi untuk tetap menerima bunga darinya. Hingga di saat mereka minum-minum bersama, mereka pun dibuat kepo siapa yang suka duluan di antara Bitna dan Si-hyun. Dan Hyun pun mengaku kalau dirinya yang suka duluan ketika lokakarya tahun pertama, dan itu sudah lama sekali. Namun selesai itu, Nabi pun berniat untuk balik lagi ke tempat galerinya. Yang ternyata ada Jaehyun di sana yang melihat karya dari Nabi. Sehingga Nabi pun dibuat senang dan langsung menghampiri Jaehyun. Nabi pun mengomeli Jaehyun bahwa ia membenci Jaehyun karena ia tahu Jaehyun ini fuckboy dan suka mempermainkan perasaan hati seseorang. Tapi ia dibuat tenang ketika melihat Jaehyun lagi sembari memegang tangan dari Jaehyun dan meminta Jaehyun untuk tidak pergi lagi darinya serta terus berada di sampingnya sambil mengajak Jaehyun untuk berpacaran. Jaehyun bertanya akan Nabi yang tak akan menyesalkan nantinya, dan Nabi menerima resiko itu sehingga mereka pun sudah pasti bercipok-cipokan. Ya tapi ini bukan cipokan yang spesial anjir sumpah, karena sudah bertubi-tubi di episode 1 sampai episode 10 isinya begitu semua, jadi kayak ya udah aja gitu anjir. Dan di ending terlihat Jaehyun yang masih dikerumuni oleh para ciwi-ciwi, tapi sekarang ia langsung berkata dirinya sudah punya pacar, yaitu si Nabi, karena ia sudah tobat dan ia sudah menemukan cinta sejatinya selama ini. Bahkan di saat Nabi melihat ada Dohyuk, ia sempat ragu, tapi keraguannya menghilang karena ia sudah memilih si Jaehyun untuk menjadi pasangannya. Dan K-drama dari Nevertheless pun resmi selesai. Bagaimana menurut kalian drakor ini? Kalau menurut gue sebenarnya agak kurang ya, karena biasanya kan sering membahas drakor gitu dan ceritanya cukup lumayan seru, tapi ini ceritanya kayak berkutat di situ saja gitu. Akan hubungannya yang Jaehyun ini serius nggak ya? Tapi Nabi aku ingin diseriusin sama Jaehyun, ya konfliknya di situ aja, di situ mulu berkutat di situ. Jadi ya begitulah ya, tapi lumayan lah ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next drakor yang gua akan bahas di kedepannya. Oke?